Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang di webinar yang dipersembahkan oleh Dewa Talks. Balik lagi sama aku Lintang. Bagi yang udah kenal aku, halo. Bagi yang belum kenal, salam kenal ya semuanya. Hari ini kita sudah kehadiran Pak Robert Hansen, founder dari Income.id. Pada hari ini Pak Robert akan membahas mengenai digital marketing for UKM Indonesia. Nah, apa aja sih yang akan Pak Robert bahas hari ini? Nah, poin-poin pembahasan Pak Robert hari ini itu adalah platform apa saja sih yang bisa kamu gunakan untuk memasarkan produk UKM agar produk kamu tepat sasaran. Kemudian bagaimana cara kalian mengatur anggaran biar dapat penjualan dan biar penjualan produk kamu bisa berkembang. Apa saja yang kamu perlukan agar produknya akhirnya layak diiklankan, dan kapan kamu memerlukan website dan kapan kamu hanya memerlukan Facebook dan Instagram saja. Halo semuanya yang baru hadir, salam kenal ya. Jangan lupa ganti option chatnya dari to all panelists jadi to all panelists and attendees. Jadi yang lain juga bisa lihat chat teman-teman. Nah, bagi yang belum tahu Pak Robert, Pak Robert ini adalah founder dari Income.id, dan Pak Robert sudah melakukan digital marketing sejak 2004, jauh sebelum Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube trending nih seperti yang kita lihat sekarang. Di tengah perkembangan UMKM di Indonesia, Pak Robert seringkali diminta universitas, perbankan, startup, dan corporate untuk membagikan pengalamannya agar perusahaan-perusahaan tersebut bisa berkembang lebih maju lagi. Sampai saat ini, Pak Robert sedang menangani perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan traffic dan penjualan dengan cara yang cepat dan terukur. Nah, mungkin Pak Robert boleh sapa teman-temannya yang udah ada hari ini. Halo teman-teman sekalian, teman-teman Dewa Talks. Tadi sempat kita sudah ngobrol-ngobrol sejenak ya, cuman ada yang baru gabung mungkin. Ya selamat datang, selamat menikmati apa yang nanti disajikan oleh Dewa Talks. Silakan lanjutkan dulu Lintang. Oke. Kan Nah, ini layarnya masih layarmu. iya, aku belum serahin ke Pak Robert. Oke. Nah, Iya. bagi teman-teman nanti, bagi yang memiliki pertanyaan terkait materi yang dibawakan oleh Pak Robert, kalian bisa langsung tulis pertanyaannya di box Q&A. Nanti pertanyaan kalian akan kami jawab pada saat sesi Q&A. Nah, selain itu kita juga akan ada giveaway nih teman-teman untuk webinar hari ini. Mungkin boleh di next slide-nya, Delvina. Nah, jadi kalian tinggal follow Instagram kita di @dewaweb dan juga @dewatalksofficial. Kemudian kalian tulis di kolom komen di postingan terakhir kita kesan kamu selama mengikuti webinar hari ini dan apa saja yang kamu pelajari dari webinar hari ini. Untuk linknya aku udah taruh di chat ya. Jadi kalian tinggal klik link itu, terus kalian komen kesan dan apa saja sih yang kalian pelajari di webinar hari ini, dan kalian tag minimal 3 teman kalian. Nanti kita akan pilih pemenangnya dan akan mendapatkan 3 pemenang beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar senilai Rp500.000 dari Dewa Web. Untuk pemenangnya akan kami umumkan melalui direct message Instagram ya teman-teman. Nah, mungkin itu cukup dari aku. Tapi sebelum Pak Robert mulai, aku ada sedikit pantun nih untuk teman-teman yang udah ada hari ini. Sebelum kita memulai Berpantun pria materinya. gitu. Makan nasi pakai sendok. Garpunya jangan dilupakan. Halo sahabat Dewa Talk, selamat datang aku ucapkan. Oke, itu cukup dari aku. Silakan Pak Robert untuk materinya, aku serahkan pada Pak Robert. Aduh, jadi ingat pada waktu apa itu naik Citylink. Naik Citylink tuh biasa itu Pantun ya. dimulai dengan pantun sebelum berangkat. Oke teman-teman sekalian, teman-teman Dewa Talks, selamat siang dimanapun Anda berada, ada yang dari Solo, ada yang dari Batam dan sebagainya. Terima kasih sudah meluangkan waktu di kesempatan ini. Seperti yang tadi Lintang sampaikan, nama saya itu Robert Hanson, nama bule, tapi ya saya itu asli dari Surabaya. Jadi kalau ada teman-teman yang sekota dengan saya, asalnya, ya salam kenal untuk Anda yang di Surabaya gitu kan. Nah, saya itu pindah Jakarta tahun 2007 karena urusan kerjaan pada waktu itu. Ada tawaran kerja, akhirnya saya migrasi ke Jakarta dan akhirnya sampai sekarang menetap di sono. Ya. Nah, apa yang saya lakukan sejak dulu itu sampai sekarang? Sejak 2004 Bapak Ibu, kerjaan saya itu dagangan di internet. Nah, tahun 2007 pindah ke Jakarta itu karena ada perusahaan yang mau bayarin saya, ya, mau bayarin saya untuk pindah sekaligus penginapan dan sebagainya untuk memasarkan usahanya mereka lewat internet.
Jadi kerjaannya ya tetap internet melulu begitu. Sampai akhirnya saya resign dari perusahaan itu, akhirnya menangani perusahaan-perusahaan di luar yang apa istilahnya, yang kantor saya dulu itu. Nah, kebanyakan dari klien yang saya temui ataupun yang saya handle itu kebanyakan masih dalam skala UKM atau bahkan UMKM ya. Nah, kemarin pada waktu Dewa Talks pertama kali ngajak saya talk show di sini di beberapa waktu yang lalu itu, yang bulan lalu kalau nggak salah, itu kan setelah kita selesai materinya dari Lintang dapat info bahwa ternyata kebanyakan mayoritas pemirsanya Dewa Talks ini adalah UMKM. Nah, oleh sebab itu saya bilang ke Lintang, ya kenapa nggak kita bikin materinya langsung tertarget aja ngomongin seputar UMKM. Sehingga ya tertarget, tepat sasaran, sehingga Anda meluangkan waktu ini nggak percuma, nggak sia-sia gitu. Oke. Nah, Pak Robert, topik siang ini, Pak Robert, maaf, mungkin supaya Pak Robert jadi lebih tahu lagi mereka umur berapa dan kisaran mereka dari mana. Aku launch polling aja sambil perjalannya ini, gimana Pak? ya sambil Bapak Ibu dengerin saya, itu Lintang ada polling, tolong diisi. Wih, ada polling quick count-nya begini. Jadi Oke. maksudnya Pak Robert jadi tahu juga. Ya, saya lanjutkan ya sambil cerita. Ini masih ringan-ringan aja deh. Nah, kenapa kok UMKM mendapat topik khusus? Itu kan pertanyaannya. Kenapa UMKM kok mendapat topik khusus di dalam Dewa Talks ini? Karena gini, banyak harapan daripada pelaku UMKM ini produknya laku. Padahal proses sampai terjadinya laku itu nggak gampang dan nggak banyak orang tahu. Dalam bayangan mereka ya bikin barang saja. Nanti setelah itu tinggal posting-posting terus duduk diam, nanti kalau ada orang ngorder ya aku kirim. Bayangannya sesimpel itu. Padahal dunia dagangan, dunia trading, dunia jualan itu gak sesimpel itu. Oleh sebab itu topik siang ini saya akan angkat bahwa bagaimana mengungkap nasib dan masa depan produk Anda dalam waktu singkat. Nasib itu bukan berarti pasti bagus loh ya. Bisa jadi produk Anda nanti telah dicoba begini, akhirnya kesimpulannya, aduh produkku nggak diterima masyarakat nih. Bisa jadi seperti itu. Jadi saya beritahu dulu apa yang membuat sebuah produk itu akhirnya bisa laku, atau apa saja yang membuat produk itu akhirnya ya sudah diupayakan bagaimana tetap aja nggak laku. Ya, jadi teman-teman sekalian, bagi Anda yang barusan melahirkan sebuah produk nih, tolong diingat, internet marketing atau digital marketing itu bukan sesuatu jaminan membuat produk Anda yang baru Anda bikin itu laku. Karena ada faktor-faktor lain. Faktor apa itu yang kita bahas sekarang ini? Nah, sebelum saya ngomong panjang lebar, saya cerita sekilas lagi masa lalu saya. Masa lalu saya itu pedagang Bapak Ibu, ya. Dagangan apa? Dagangan ya begini, DVD, cuman bukan DVD bajakan ya. Saya jualan pada waktu itu pelatihan. Apa yang saya alami, apa yang saya lakukan itu saya videokan, saya masukkan ke dalam DVD terus saya jual. Pada waktu itu kenapa kok saya DVD-kan? Karena YouTube masih lemot. Pada waktu itu kalau Anda masih ingat masa-masa di mana YouTube itu masih loading, buffering begitu kan? Ya itu alasannya kenapa kok saya jualan videonya pakai DVD. Kayak gitu. Nah, terus dari sini akhirnya saya ketemu klien-klien macam-macam begitu. Salah satunya adalah ini, salah satu PT yang ngasih surat ke saya. Itu ada nama saya di situ. Yang Bapak Ibu bisa lihat di sini atau teman-teman bisa lihat di sini adalah ini selama 6 bulan, periode sekian sampai sekian, berhasil mendapatkan penjualan dari berbagai kota dengan nilai hampir 1 miliar itu. Jadi jualan apa ini? Jualan mesin fotokopi, Canon dan Xerox. Jadi tadinya saya ini dagangan barang sendiri, setelah itu terlibat dari perusahaan ini, terlibat pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya membuat saya dapat surat ini. Karena ngebantuin dagangan produknya dia. Nah, bagaimana cara saya bantu dia? Yang pertama, ya mesti punya website. Ya, makanya kalau teman-teman sekarang nanya, website itu perlu apa enggak, Pak? Nah, ya perlu, perlu banget gitu ya. Bukan sekedar punya saja, tapi perlu ya. Nah, ini saya bikinkan website pada waktu itu, tampil di laptop
supaya bagus gimana, tampil di handphone bagaimana, tampil di tablet bagaimana begitu ya. Orang nyebutnya sih responsive website begitu. Nah, itu saya bikinkan website, saya masukkan Google pada waktu itu ya. Dan akhirnya terjadi penjualan seperti itu. Termasuk juga ini tayang di Google dengan tombol call begini kan, kayak gitu. Terus tayang juga di situs-situs seperti kompas.com, ini iklannya. Jadi ini dokumentasi pertama kali saya menghandle klien tuh ya kayak gini. Nah, ini juga tampil di YouTube. Tampil di YouTube, iklannya ada di sebelah kanan begini. Terus ada lagi perusahaan kedua. Ini ada WA masuk siapa ya? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, terus ada lagi perusahaan kedua, ini ngasih surat lagi ke saya. Ada penjualan meningkat. Nah, penjualan meningkat itu sebenarnya biasa Bapak Ibu ya. Saya cuma butuh suratnya aja gitu, daripada sekedar testimoni yang ya sekedar diucapkan begitu terus hilang, mending saya dikasih surat begini. Terus, nah untuk urusan Dewa Talks ini adalah kesempatan saya ngisi kedua. Jadi kalau ada dulu teman-teman yang tanggal 15 Juni itu sempat ikut, ya selamat datang lagi Bapak Ibu, teman-teman ya. Kali ini topiknya beda. Kalau dulu kan saya ngebandingin enaknya ngiklan di Google atau ngiklan di Facebook tuh. Nah sekarang saya akan ngebahas khusus nasibnya para UKM ini bagaimana, kiat-kiatnya menghadapi keterbatasan modal itu seperti apa, dan macam-macam deh ya, dan macam-macam. Ya, topiknya beda, jadi bukan siaran ulang ini ya. Tadi Lintang sempat nanya atau Pak Edi sempat nanya, ini materinya beda atau sama? Ya beda dong Pak. Kalau sama ya itu namanya siaran ulang. Nah, mending saya rekam terus saya upload aja gitu kan. Lanjut ya. Selain itu juga kalau teman-teman sekalian sempat lihat live streaming saya di YouTube bersama Smart Friend kemarin, itu juga topiknya ngebahas seputar Google dan Facebook untuk materi yang berbeda. Jadi saya selaku apa istilahnya ya, selaku tamu yang diundang ini, seberapa bisa sih menghadirkan materi-materi yang berbeda, yang baru, sehingga kalau ditonton oleh masyarakat itu nggak cuman itu saja yang didengerin sama terus begitu, ya enggak ya. Kayak gitu. Lanjut, ini juga kalau yang di Kontan Academy, ini selalu materinya, kalau di Kontan ini adalah workshop. Bedanya talk show dengan workshop itu adalah, kalau workshop itu diajari sampai detail, 2 hari workshop, otomatis berbayar ya, nggak gratisan begitu ya. Diajari detail, klik sono, klik sini, klik sono, klik sini, diberi waktu untuk praktek dan sebagainya. Nah, terus ini juga workshop untuk Google ya. Kerjaan saya ya ini Bapak Ibu. Setelah ngalami hal macam-macam begitu, kerjaan saya ngajarin orang sekarang. Cuman khusus untuk UKM, UMKM atau startup, ini apa istilahnya ya? Materinya khusus, kurikulumnya khusus. Nggak bisa disamakan dengan orang yang sudah biasa bisnis, sudah biasa bangkrut, sudah biasa ditipu orang, sudah biasa ditinggal karyawan, nggak bisa. Materinya beda. Ibaratnya UMKM ini adalah materi SD lah. Kalau yang sudah biasa bisnis, sudah biasa bangkrut, sudah biasa ditipu orang, sudah biasa gagal, itu sudah SMP, SMA. Nah, oleh sebab itu ketika kita ngomong, oh teman-teman Dewa Web ini masih butuh, ada kebutuhan seputar ngebahas yang awal-awal ini, basicnya ini bagaimana. Oleh sebab itu materi siang ini akan saya kupas tuntas seputar UMKM. Kenapa demikian? Karena gini, kondisi pada umumnya UMKM ataupun startup yang saya temui, baik di Kontan, baik di Smart Friends, baik di Dewa Talks yang kemarin, baik di yang lain-lain begitu ya, itu kebanyakan yang pertama adalah kondisinya seperti ini. Punya barang diproduksi sendiri. Karena ya mungkin modal terbatas. Kalau suruh ambil barang di Tanah Abang dalam jumlah besar, atau beli barang dari pabrik butuh modal besar, mereka mungkin ada keterbatasan itu. Maka solusinya apa? Ya produksi sendiri. Bagi Anda yang bisa produksi sesuatu dari dapur Anda, mungkin produknya adalah makanan. Kalau bagi Anda yang bisa produksi dari kerajinan tangan Anda, maka produknya adalah handicraft. Kayak gitu. Jadi UKM pada umumnya yang terjadi di Indonesia adalah ya ini, produksi sendiri karena modal terbatas. Lalu,
Karena modal terbatas, biasa foto produknya difoto pakai handphone. Nah, kadang difoto di lantai, kadang difoto di meja ruang tamu, kadang difoto di tembok yang masih ada patternnya begitu, ya. Ya ada banyak macam-macam lah cerita seputar ini. Makanya ini saya sajikan khusus untuk UKM. Dengan harapan teman-teman jadi sadar, oh yang benar tuh begini toh ternyata. Oh selama ini saya keliru toh ngerjainnya. Kayak gitu ya. Terus nanti saya kasih contoh-contoh. Karena modal terbatas, biasa tidak mau bikin website. Karena apa? Konotasinya adalah bikin website itu mahal. Kalau murah itu jelek. Ya memang benar, website yang murah itu pasti jelek. Karena tidak ada programmer, desainer dibayar murah, tapi Anda minta bagus. Ya nggak mau, mereka nggak bakal mau diminta seperti itu ya. Nah terus solusinya bagaimana Pak? Nah, nanti saya ajarin solusinya. Terus produk masih baru dan karena masih baru biasanya apa? Diskon. Harganya dimurahin. Karena malu. Malu jual mahal. Takut nggak laku, takut diomong kemahalan. Nah, ini adalah nasib-nasib UKM itu zaman sekarang ini ya. Kalau saya ketemu UKM itu, kenapa kok jual murah? Ya Pak untuk promo Pak, untuk awal supaya dapat cash flow dulu, supaya laku dulu. Ya sudah ya. Tapi ini adalah wajah UKM Indonesia yang saya temui ya. Nah, terus apa lagi? Ya. Terus direktur finansialnya adalah ibu, lalu direktur operasionalnya adalah mbaknya yang di rumah. Ya, jadi timnya itu 3 orang biasanya. Ayah, ibu, dan pembantu rumah tangga sebagai operasionalnya. Oke. Nah, yang lebih parah ini. Sudah memiliki segala keterbatasan. Lalu karena nggak punya ilmu, nggak punya skill yang benar, lalu nabrak itu maksudnya apa? Melakukan kegiatan yang mencoreng muka sendiri, mencoreng merek sendiri. Apa itu contohnya? Yang pertama ini, ngeteki temen tanpa izin di Facebook, di Instagram, di tagin begitu. Anda pikir teman-teman Anda yang di tag itu bahagia? Belum tentu Bapak Ibu. Mereka malah mungkin lama-lama sebel, ya, akhirnya Anda di unfollow, Anda di blok, ya karena itu tidak menguasai digital marketing yang benar. Kerjaannya ngeteki teman tanpa izin. Terus yang kedua, nge-spam di komen sosial medianya artis. Saya tuh nge-follow artis banyak Bapak Ibu ya, karena kan ya mungkin saya menggemari karyanya dia dan sebagainya. Nah setiap di kolom komen itu isinya macam-macam, jual pembesar apa, jual macam-macam, wis macam-macam. Akhirnya apa? Ya merek Anda yang tadinya kudunya dihormati, akhirnya gara-gara, mohon maaf, kelakuan kita sendiri, akhirnya ya kita menuai cemoohan orang, kayak gitu ya. Ini salah satu contohnya. Dikira tuh digital marketing yang apa free traffic. Enggak, itu bukan, itu digital marketingnya salah, itu jangan ditiru ya. Dan yang terakhir adalah ini, nge-broadcast WA. Waduh, Anda pasti ngalami deh. Teman Anda baru merintis usaha terus Anda di-broadcastin bolak-balik begitu kan. Lah Anda sendiri kalau digituin bagaimana Bapak Ibu? Sebel kan lama-lama. Nah, sebel kalau masih sungkan sama temennya, Anda paling cuma nge-mute begitu, dimatikan suaranya. Tapi lama-lama ya diblokir beneran gitu kan kalau broadcastnya keterlaluan gitu. Nah ini adalah wajah daripada UMKM yang pernah saya temui. Oleh sebab itu kan saya tulisnya di sini pada umumnya. Ya saya harap sih Anda tidak seperti ini semuanya gitu ya. Semoga tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan oleh ini. Ya. Nah sekarang yang lebih parah adalah ini. Saya selaku penjual jasa ya, saya ini kan menjajakan jasa saya gitu kan. Siapa yang mau saya bantu, saya apa istilahnya bantu ngiklankan dan sebagainya. Kasar kata kan begitu. Kerjaan saya ini kan jualan jasa, menjajakan jasa saya begitu kan.
Nah, kebanyakan UMKM yang mengontak saya, baik lewat iklan ataupun dari event-event seperti ini, minta jaminan keberhasilan. Buset. Nah, kalau saya mau jadikan guyonan nih, saya tanya deh, saya tanya, kebetulan ini kan forum yang akrab begini ya. Saya tanya ke Anda, Bapak Ibu, Anda sekolah mulai TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah 4 tahun. Saya nanya, Anda ketika masuk kuliah, Anda nanya nggak kepada kepala sekolahnya, Pak, kalau saya sekolah di sini, Bapak bisa jamin nggak saya dapat kehidupan yang lebih baik? Anda nanya begitu nggak? Kalau Anda berani nanya begitu kepada rektor Anda, dekan Anda, atau kepala sekolah Anda, kira-kira jawaban kepala sekolah Anda apa? Nah, jawabannya sama dengan saya, Bapak Ibu. Ketika saya ditanya, Pak, kalau saya ngiklan di Google, saya dijamin dapat penjualan atau tidak? Nah, Bapak Ibu, ini jawaban saya. Mas, Mbak, ya, teman-teman sekalian, yang bikin Anda sukses itu bukan cuman produk Anda, bukan cuman Google, Facebook, atau bukan cuman konsumen Anda, tapi ada faktor Andanya ini. Nah, kalau Anda masih ngeyel lagi misalnya, Pak, saya doa nggak pernah telat, Pak. Saya doa sering, Pak. Otomatis saya dekat dengan Tuhan dong, Pak. Ya, bukan jaminan juga gitu kan. Contohnya apa? Kalau Anda orang yang taat dengan yang maha kuasa begitu ya. Lalu Anda melakukan kesalahan fatal seperti ini, hasilnya juga bisnis jadi lesu, Bapak Ibu. Ya. Contoh, ini adalah berita yang beberapa waktu lalu sempat viral begitu kan di dunia internet begitu. Coba deh Anda pikir, ini kan produknya ada, bisnisnya ada, yaitu bengkel tambal ban. Konsumennya ada. Artinya antara produk sudah ada, konsumen sudah ada. Tapi apa yang salah? Ya, orang yang menjalankan bisnisnya ini. Kenapa konsumennya nggak diberitahu dari awal, bos? Kalau mau tempel ban di sini, ini ada menunya, ada harganya, ada pilihannya. Kalau mau saya tempel dengan ini, harganya sekian, boleh nggak? Mau nggak itu? Artinya apa? Yang membuat usaha ini jadi lesu, jadi sepi begitu setelah viral. Karena apa? Karena ininya sendiri, karena kelakuan kita sendiri. Bukan salah produknya, bukan mainnya, tapi ada faktor kitanya sendiri nih. Oke. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang saya ingin sampaikan ke Anda. Anda yang masih di level UKM, yang baru mulai usaha, kalau Anda nanya keberhasilan, jaminan keberhasilan, tidak ada orang yang berani jamin. Kepala sekolah Anda tidak bisa menjamin kesuksesan Anda, dekan Anda nggak bisa menjamin kesuksesan Anda, rektor Anda nggak bisa menjamin kesuksesan Anda, Google dan Facebook juga sama. Karena sukses atau tidaknya itu ada di tangan Anda. Ya. Contoh lain adalah ini. Ayo coba, pernah dengar berita ini enggak? Bakso diludahi karena disuruh sama dukun. Nah, coba deh. Itu apakah salah baksonya? Apakah salah konsumennya? Enggak kan? Kan karena salah apa? Salah Anda percaya dukun. Ya. Jadi itu Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bagi Anda yang biasa bisnis begitu, Anda sudah nggak perlu dengerin ini, nggak perlu dengerin petuah saya ini. Tapi kalau Anda baru UKM yang mau jualan, ini produk pertama Anda, terus Anda dengan keterbatasan macam-macam, Anda takut gagal begitu, terus Anda minta jaminan. Jawaban saya seperti itu tadi. Kepala sekolah Anda saja tidak bisa menjamin kesuksesan Anda. Apalagi Google, apalagi Facebook. Ya, karena suksesnya itu tergantung 3 hal. Produk Anda sendiri, dan konsumen Anda. Ya, produk Anda bagus, Anda sopan melayani, Anda taat beribadah, rezeki Anda lancar, tapi konsumen Anda nggak punya duit, ya sama aja. Anda nongol ke konsumen yang nggak punya duit, ya sama aja. Anda nongol ke orang-orang yang meremehkan pekerjaan Anda, ya sama aja. Anda nggak bisa sukses. Ya, jadi 2 hal ini kalau sudah bagus, produk bagus, Anda bagus, tetap juga kita butuh orang ketiga, konsumen. Konsumen yang tepat, konsumen yang bisa menghargai pekerjaan Anda, konsumen yang bisa melihat Anda itu bagus, ya. Ini juga PR kita, ya.
Jadi jangan berkecil hati, kalau produk Anda sudah bagus, Anda sudah baik, Anda sudah macam-macam deh, suci istilahnya, tetap Anda mesti pinter-pinter cari konsumen yang benar. Ya. Nah, itu kerjaan kita sebagai marketing sebenarnya. Nongol ke orang yang tepat itu bagaimana caranya. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Ya. Ngomong-ngomong soal konsumen, di dunia internet itu konsumen itu ada di mana sih Pak? Ada di 4 tempat yang saya bisa sampaikan. Ya, teman-teman yang lalu di webinar yang lalu sempat dengar ini, cuman ini bridging saja ilmunya nanti setelah ini ya. Bapak Ibu, kalau Anda mau menjangkau orang di internet itu ada 4S. 4S itu yang pertama adalah Google Search, yang kedua adalah sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, dan kawan-kawan itu. Yang ketiga adalah online shop seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, dan kawan-kawan itu. Dan yang keempat adalah situs berita. Oke, situs berita. Nah, terlepas semuanya ini, ya. Anda kalau nongol di masing-masing tempat ini, Anda akan mengalami hal ini Bapak Ibu. Ini namanya marketing funnel. Marketing funnel itu maksudnya begini. Kalau Anda di dunia nyata, Anda buka toko di mall misalnya, ya. Buka toko di mall, pengunjung mall itu saya ngomong di paling atas ini, demand. Orang datang ke mall itu banyak sekali jumlahnya. Tapi yang mau mampir ke toko kita, itu saya sebutnya visitor. Itu kan jumlahnya nggak sebanyak yang mengunjungi mall. Betul ya? Katakanlah per hari mall itu dikunjungi 10.000 orang misalnya. Ya. Yang mampir ke toko kita belum tentu 10.000-10.000-nya itu. Paling cuma ya 300-200 seperti itu. Itu namanya visitor. Nah, orang yang berkunjung ke toko kita pun itu juga nggak langsung yang namanya beli nih, buyer ini. Masih ada yang nanya-nanya. Terus akhirnya meninggalkan toko kita. Nggak tahu mereka meninggalkan karena apa. Karena nggak cocok sama yang jual, nggak cocok sama harganya, nggak cocok dengan barangnya, nggak cocok dengan apanya lah, macam-macam. Mereka ada alasan sendiri untuk meninggalkan. Sampai akhirnya dapat yang namanya kita ini buyer. Artinya, Anda yang UMKM ini, jangan tergiur dengan yang namanya dunia internet yang serba cepat, yang serba banyak sekali jumlah orangnya begitu. Kalau Anda lihat data, wah ternyata pengguna Facebook meningkat sekian, pengguna Instagram meningkat sekian, apalagi TikTok ya meningkat sekian. Ya belum tentu Bapak Ibu, ya itu kan penggunanya TikTok, itu kan penggunanya Facebook. Kalau Anda tongolin produk Anda di situ, ya belum tentu semuanya itu mampir ke toko Anda, mampir ke produk Anda, ujung-ujungnya Anda beli produk Anda semua. Ya enggak gitu. Termasuk artis misalnya, biasa endorse gitu kan. Nah, wah artis ini followernya banyak itu. Ketika artis ngomong, ini loh produk ini bagus begini, produk Anda disiarkan di situ kan. Ya belum tentu 100% followernya dia itu mau beli produk Anda. Jadi nasib kita itu jangan dilihat dari jumlah demand-nya ini. Ya, kita mesti lihat prosentasenya, berapa yang turun jadi visitor, berapa turun jadi leads, berapa turun jadi buyer. Kalau ada yang jelek di sini misalnya, dari demand ke visitor kok cuma 0,5% ya Pak ya. Nah itu ada yang salah. Terus dari visitor yang mengunjungi profile picture saya, mengunjungi profile Instagram saya kok sedikit sekali ya yang nge-WhatsApp saya. Nah itu pasti ada yang salah di prosesnya itu. Termasuk yang terakhir, Pak yang nge-WhatsApp saya ini banyak Pak, tapi kenapa ya kok yang beli sedikit? Nah, ada yang salah di situ. Salah pelayanannya, salah cara komunikasinya, salah diskonnya, atau salah macam-macamnya. Nah, kerjaan kita, teman-teman sekalian, selaku orang yang mau mulai bisnis, jangan berkecil hati dulu di awal gara-gara hasil yang mungkin tidak memuaskan di awal. Ya, ini semua adalah proses pembelajaran. Dari demand turun ke visitor, kok cuma 0,5% ya? Kenapa ya? Oh, iklanku jelek ternyata. Karena masih aku foto dengan handphone yang asal-asalan, cahayanya jelek, kalimatnya jelek. Nah itu orang tidak tertarik mampir ke produk Anda. Terus dari visitor nggak mau kontak ke WhatsApp. Pak saya sudah diskon,
sudah apalagi promo free ongkir, tapi kok nggak ada yang mau WhatsApp ya Pak ya? Ya macam-macam faktornya. Mungkin Anda nongolin iklannya di targeting yang salah, atau Anda tayangnya di hari yang salah, ya, kayak gitu. Atau Anda cuma ngiklan cuma 3 hari, 3 hari lalu minta penghasilan banyak, ya nggak bisa Bapak Ibu ya. Kayak gitu ya. Itu yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu. Itu yang akan kita bahas hari ini bersama Dewa Talks. Nah, oke. Sekarang bagaimana caranya supaya benar? Bagaimana caranya supaya benar? Yang pertama adalah penampilan. Titik ya. Yang paling utama adalah penampilan. Orang nggak ngerti rumah Anda di mana Bapak Ibu. Rumah Anda kecil, masuk gang nggak peduli, orang nggak kelihatan. Anda bisa ngumpet. Artinya di website nggak perlu tampilkan alamat. Di Instagram nggak perlu tampilkan alamat, nggak masalah. Kalau Anda merasa nggak pede dengan alamat rumah Anda bisa sewa co-working space. Zaman sekarang co-working space banyak, murah-murah gitu ya. Anda mau beli virtual office juga boleh, silakan ya. Tapi kalau foto produk Anda jelek, wah ini Anda sudah kalah dari awal. Oke. Nah, foto yang bagus itu bagaimana sih Pak? Karena bagus atau tidak itu kan relatif. Saya bolak-balik Bapak Ibu, ada yang ngirimi. Ketika saya di kontak orang kan saya nanya, Pak foto produknya sudah ada atau belum? Dikirimin ke WA saya. Saya tanya kan, biasa kalau jelek itu saya nggak ngomong jelek langsung karena takut menyinggung perasaan ya kan. Karena ini kan produk yang disayangi oleh dia, produk yang dibikin karena susah payah, terus tiba-tiba mulut saya dengan kasar yang ngomong, jelek Pak fotonya, bisa-bisa saya dimarahin orang Bapak Ibu ya kan. Nah biasa saya ngomong, ada foto lain nggak Pak yang lebih siap untuk diiklankan. Bahasa halusnya saya ngomongnya begitu. Nah biasa kalau saya dikirimi foto yang kedua, foto yang ketiga tetap sama, biasa saya kasih contoh, Pak ada nggak foto yang kayak begini? Nih saya kasih tunjuk sekalian ke teman-teman sekalian Dewa Talks ya. Foto yang bagus tuh kayak begini. Oke, cahayanya bagus, warnanya terang ya, dan tidak sepi, itu intinya, tidak sepi. Walaupun barang dagangan Anda itu cuma semangkok makanan begini, ya samping-sampingnya tolong diisi sesuatu lah. Diisi cabenya atau diisi apanya, terus belakangnya diisi piring lain-lain lah, supaya tidak sepi. Ya, ingat itu. Kalau Anda mau kasih contoh yang lain, ini saya ada nih. Coba Anda pikir deh, ini sebenarnya produk nyatanya itu seperti apa? Produk nyatanya kan yang ini, dalam kemasan. Tapi karena dikasih, apa istilahnya ya, dikasih suasana yang bagus, ada ini hand mixernya begini, ada gulanya di belakang, ada susunya di belakang, terus susunannya seperti ini, suasana jadi beda Bapak Ibu. Dari sekedar cuman barang yang dijual begitu. Nah Anda selaku pemilik produk, kudunya peduli terhadap beginian Bapak Ibu. Ya, peduli terhadap beginian. Contoh gini aja deh, Anda kalau nggak mandi, Anda berani keluar rumah atau tidak? Kan malu dilihat orang kan, ya penampilan jelek nanti kalau di Indomaret ketemu orang begitu kan malu dilihat orang. Oleh sebab itu apa? Sebelum keluar rumah biasanya Anda mandi, ganti baju yang lebih bagus, terus baru ke Indomaret atau kemana begitu. Lah Anda saja bisa menghargai wajah Anda bisa menghargai diri Anda, kenapa enggak Anda perlakukan hal yang sama ke produk Anda? Jadi sebelum produk Anda itu Anda share-share ke Facebook atau Instagram dan sebagainya, tolong didandani dulu, di make up dulu, dicantikin dulu gitu ya. Nah itu pesan saya. Terus yang lain adalah contohnya gini, bayangin tuh ya, ini kemasannya malah nggak kelihatan, bungkusnya nggak kelihatan, tapi kelihatan dituangin sesuatu begitu, jadi kelihatan lesat begitu ya. Nah kalau Anda nggak bisa seperti ini, Pak saya nggak punya keahlian Pak, kreativitas saya buntu Pak kalau untuk bikin begini Pak ya. Lihat-lihat begini memang cantik Pak, bagus Pak, tapi saya nggak punya ide untuk bikin begini. Ya kalau nggak bisa begini, ya Anda ke tukang yang bisa beginian Bapak Ibu.
Anda sewa jasa mereka. Yang saya rekomendasikan adalah ini. Silakan kunjungi Instagramnya. Ini bukan punya saya ya, ini teman saya ya. Namanya Pink Space, PINC pakai K itu, space underscore. Silakan dicatat dulu itu nomor WA-nya ya. Kayak gitu. Nah, itu kerjaan mereka. Jadi ada profesi-profesi yang bisa membantu UKM untuk akhirnya tidak tampil jelek. Nah, ya, salah satu profesinya adalah food artist seperti itu atau produk fotografi seperti itu. Kalau Anda menyadari keterbatasan Anda, Pak, aku nih nggak pinter motret, nggak punya ide untuk membuat sesuatu hal yang biasa jadi luar biasa. Ya sudah Bapak Ibu, kunjungi saja para ahlinya, para pakarnya. Anda nego sendiri sama mereka ya. Perkara mahal atau murah relatif, Anda tanya sendiri ke mereka ya. Karena ini bukan jasa saya, bukan produk saya. Saya hanya merekomendasikan. Terus itu yang pertama, yang harus Anda perhatikan, yaitu penampilan. Produk jangan difoto asal-asalan. Terus Anda share-sharekan begitu. Aduh, jangan deh, jangan ya. Itu mirip seperti Anda belum mandi tapi keluar rumah. Nah, mirip seperti itu analoginya ya. Terus yang kedua, apa yang penting lagi Pak supaya UKM saya ini atau produk saya ini dengan segala keterbatasan saya akhirnya bisa maju Pak. Yang kedua adalah ini. Anda kudu punya domain dan hosting. Bukan website loh ya. Domain dan hosting. Emang kenapa Pak? Apakah ini gara-gara Dewa Talks? Enggak, ya saya katakan enggak. Ini hukumnya di dunia digital marketing, domain dan hosting itu penting. Kenapa demikian? Alasannya, yang pertama Bapak Ibu, Anda coba deh. Kalau saya punya bisnis, terus Anda tanya ke saya, Pak Robert, emailnya apa? tokomajumakmur@gmail.com. Kesan Anda bagaimana coba? Ih, Pak Robert sudah ngomong di mana-mana kok emailnya pakai Gmail, email gratisan. Ih, kere. Kan gitu perasaan Anda, ya kan? Ayo jujur ya. Kalau Anda saya kasih email saya, terus email saya email Gmail, Anda pasti menilai saya dengan sebelah mata seperti itu. Oke? Nah, ini sudah wajar. Kalau Anda mau pakai untuk usaha, email itu tolong jangan pakai Gmail. Ya. Pakai domain sendiri. Misalnya tokomajumakmur.com, @dewaweb.com, @income.co.id. Itu domain sendiri Bapak Ibu. Kelihatan kalau ada modalnya gitu loh untuk dikeluarkan. Tapi kalau Anda pakai Gmail, sudah pasti Anda dipandang sebelah mata. Ya itu contohnya. Kalau saya sendiri ngasih email ke Anda pasti memandang saya sebelah mata. Nah, terus ini saya nggak ngomong website loh ya. Ini masih emailnya dulu ya. Nah, untuk bisa bikin email ini, Anda butuh apa? Yang pertama, domain. Domain itu Anda mau pakai yang .co.id silakan, Anda mau pakai .com silakan, Anda mau pakai .id juga silakan, cuman jangan pakai domain yang murahan. Domain murahan itu yang domain $1, $2 itu loh Bapak Ibu. Ada ya. Kalau nggak salah itu domain.info ya, kalau nggak salah ya, mohon maaf ya kalau salah ya. Domain.info itu domain murah. Kalau nggak salah $3 atau berapa begitulah. Ya jangan pakai domain yang murahan. Kelihatan ya itu tadi mencoreng merek kita sendiri, mencoreng toko kita sendiri. Syukur-syukur kalau Anda bisa beli domain.co.id. Syaratnya beli domain.co.id itu sulit Bapak Ibu. Harus SIUP, TDP, NPWP, apa macam-macam lah ya itu. Nah kalau Anda bisa dapat domain.co.id, Anda bisa apa istilahnya? Bisa sombong. Dalam tanda kutip loh ya, sombongnya tanda kutip. Nah ketika diremehkan oleh prospek atau konsumen, calon konsumen, Anda bisa ngomong, Pak, domain.co.id itu domain yang hanya bisa dimiliki oleh perusahaan Pak. Dan kami punya landasan hukumnya. Nah kan enak gitu ya. Anda sudah nggak perlu ngoceh macam-macam, sudah terbukti. Domain.co.id, beres. Nah, dalam rangka memilih domain, jangan bikin yang panjang-panjang. Dulu saya punya domain tuh panjang-panjang, jelek sekali itu kalau dibaca tuh. Rahasia jutawan online.
Domain kampungan itu punya saya sendiri ya. Saya mengatakan saya sendiri, bukan punyanya orang ya. Terus dulu saya punya domain lagi, suksesbisnisonlinestore.com, 4 kata. Buset, itu kalau ditulis di kartu nama jelek sekali itu. Belum lagi ada internet marketing in detail. Nah, aduh, internetmarketingindetail.com. Nah, berapa kata itu? Itu kalau ditulis di kartu nama jelek. Akibatnya saya dapat akhirnya ujung-ujungnya, ya syukurlah ya, saya dapat income.co.id. 1 kata. Semakin pendek, domain itu semakin bagus. dewaweb.com, dewatox.com, nggak lebih dari 2 kata. Semakin pendek, semakin bagus. Nah, kalau semua kata-kata itu sudah diambil orang, domainnya itu milik orang lain, Anda bisa akali seperti ini Bapak Ibu. Zaman sekarang ada huruf-huruf yang didobel-dobelkan. Agak maksa nih ya. Fiverr itu sebenarnya kan normalnya R-nya 1. Tapi karena mungkin yang R-nya 1 sudah diambil orang, jadinya pakai yang Fiverr R-nya 2. Dribble itu kan kudunya B-nya 1, tapi ya karena mungkin dribble B-nya 1 itu sudah jadi milik orang, ya dibuat 3. Awards juga begitu. Macam-macam lah, dipelintir-pelintir begitu, jadi menarik ya. Nah, atau bahkan Anda punya singkatan khusus. Contohnya ya Markobar. Nah, Markobar itu kan kata yang tidak ada di kamus, tapi akhirnya jadi merek. Ya nggak masalah. Markobar.com misalnya gitu. Nah, atau sangpisang.com. Ya itu boleh, silakan. Ya. Kayak gitu ya. Urusan domain dan hosting harus punya. Tujuannya buat meningkatkan penampilan. Nah terus kalau untuk bikin website bagaimana Pak? Ya, untuk bikin website Anda mesti punya hosting dulu. Ya, untuk market Indonesia, saya sarankan Bapak Ibu, ya, saya pribadi ini konsumennya Dewa Web, ya. Saya sendiri kalau nggak pakai itu nggak berani ngoceh ke orang lain untuk merekomendasikan. Jadi saya pribadi itu pakai Dewa Web sejak 2014 tuh, ya. Sejak zaman Dewa Web belum punya hosting untuk Indonesia. Oke. Nah, sekarang Dewa Web sudah ada hosting untuk Indonesia. Kenapa kok hosting untuk Indonesia? Supaya aksesnya lebih cepat. Kalau Anda hostingnya di Amerika, hostingnya di Singapura, lambat. Ya, sepersekian detik itu ngaruh. Ya. Terus, kalau Anda belum ada budget untuk bikin website, tulisin ini, under construction, bila perlu di redirect ke Facebook atau Instagram. Ini tips untuk Anda yang dananya terbatas. Aduh Pak, bolak-balik saya tanya web hosting, web designer, mahal-mahal Pak, minta 5 juta, 10 juta, mahal Pak. Saya nggak ada budget. Nggak ada budget, nggak masalah. Yang penting beli domain dulu, domain itu cuma 100.000 setahun, maksimal 200.000 ya tergantung domain apa yang Anda beli. Lalu hosting di Dewa Web itu ada yang murah, 20.000 sebulan. Ya. Nah, jadi mohon maaf ya, kalau 20.000 saja Anda tidak punya, ya mending Anda sebar brosur aja deh, ya, jangan digital marketing. Karena kalau digital marketing itu Anda ada biaya-biaya yang tidak bisa Anda hindari. Biaya motret produk, biaya domain hosting itu kudu ada, ya, kayak gitu. Ya ini sekedar guyonan ya. Mohon maaf, bukan maksud menyinggung atau apa, cuman candaan aja. Kayak gitu. Jangan nanya juga, Pak ada nggak hosting yang gratis? Waduh. Hosting gratis ya pasti jelek Bapak Ibu, karena itu kan sebenarnya ada biaya server yang harus dibebankan gitu. Nah, kalau Anda nanya yang gratis ya pasti jelek. Oke, kayak gitu. Ini adalah hal terpenting yang kedua yang harus Anda miliki sebelum nongol ke internet. Yang pertama tadi adalah foto produk, yang kedua adalah domain dan hosting. Syukur-syukur kalau Anda sudah punya website. Ya, Anda orang yang beruntung kalau Anda bisa punya anggaran untuk bisa bikin website atau bahkan bikin sendiri. Tapi kalau Anda dana terbatas, udahlah, beli domain dulu, beli hosting dulu, tempelin itu under construction. Lalu di redirect ke Instagram atau Facebook, beres urusan. Ya. Dan itu di cPanelnya Dewa Web itu ada fitur untuk nge-redirect. Nah, mungkin ada tutorial nanti itu di Dewa Web itu.
Jadi Anda nggak usah repot-repot bikin website, belajar programming, coding dan sebagainya, nggak usah. Domainnya dibeli dulu, redirectkan ke Instagram atau Facebook. Selesai urusan. Tampil cantik dulu, emailnya cantik, ya, domain sudah ada, urusan penampilan arahkan ke Instagram dulu. Dengan catatan Instagramnya ya foto produknya ya bagus-bagus Bapak Ibu. Ya. Terus lanjut lagi. Apa hal yang penting lagi untuk kita UKM ini supaya nasibnya bagus di dunia online? Nah, yang ketiga adalah, ini adalah info ya. Ngomong-ngomong soal murah tadi ya, sebelum ke yang ketiga, ini ada yang murah tadi itu. Kalau Anda mau murah, ada promo code dari Dewa Web, lagi diskon 25% itu, plus domain. Nah, domainnya seumur hidup gratis itu. Nah, nanti Anda bisa tanya ke Lintang di akhir acara ini ya, bagaimana sistemnya dan sebagainya ya. Itu ada promo domain gratis, hosting murah. Lanjut. Yang ketiga yang terpenting adalah dalam tanda kutip tutur kata kita Bapak Ibu. Kalau kita berada di webinar seperti ini, kita bisa ngobrol enak Bapak Ibu. Kalimat-kalimat saya ini saya bisa sampaikan lisan. Anda bisa dengar saya ini sedang guyonan atau ngomong serius. Anda bisa dengar saya ini ngomongnya apa istilahnya, dalam tanda kutip bermaksud seperti ini, bermaksud A, atau ternyata maksudnya B. Itu bisa Anda dengarkan kalau webinar seperti ini. Tapi kalau Anda tidak dalam kapasitas mengadakan webinar atau berkomunikasi dengan konsumen Anda melalui lisan, maka konsumen Anda itu mengkonsumsi pesan Anda itu semua melalui tulisan Bapak Ibu. Nah, tutur kata melalui tulisan ini bisa bias. Anda ngetiknya maksudnya A, ditangkap orang maksudnya B. Contoh, ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Beberapa hari yang lalu, hari Senin ini salah satu rekan kerja saya, namanya Sarah. Dia ini bagian copywriter. Sementara saya di bagian untuk ngecek apakah copywritingnya sudah bagus atau tidak. Nah, suatu hari Sarah ini hari Senin kemarin, Pak saya mau nanya seputar landing page ini, produknya Spoon Clean. Terus dia bikin copywritingnya ini kan. Nah, kerjaan saya adalah ngecek copywritingnya, tutur katanya si Sarah ini, lolos sensor atau tidak ya. Kerjaan saya sih nyensor sebenarnya. Nah, kita baca sama-sama deh. Ini adalah copywriting yang dikirimkan Sarah ke saya. Produknya adalah bukan hand sanitizer. Itu pembersih sendok makan. Pembersih sendok makan. Kalau hand sanitizer kan untuk ngebersihin tangan kan. Nah, ini untuk ngebersihin sendok, garpu dan kawan-kawan itu. Kalau Anda jajan di luar itu kan takut kalau kena corona sekarang. Nah, copywritingnya itu bunyinya di awal begini, itu menentukan mood saya baca ke paragraf selanjutnya atau tidak. Kalau di awal sudah tidak menyentuh hati, males saya baca bawahnya Bapak Ibu, walaupun produknya bagus. Oke. Nah, sekarang kita baca sama-sama deh. Ini adalah copywriting yang ditulis Sarah ke saya. Percuma pakai masker dan hand sanitizer kalau peralatan makan tidak bersih. Hati-hati, peralatan makan yang tidak bersih bisa jadi sumber penyakit dan perantara penyebaran virus. Oke, saya ketika baca ini, saya nggak tertarik untuk baca selanjutnya Bapak Ibu. Kenapa demikian? Ini tidak ramah manusia. Saya ngomong ini ya terang-terangan ya. Kalimat ini walaupun niatnya bagus, tapi kalau saya baca menimbulkan kesan bahwa ini orang tidak ramah terhadap saya. Nah, yang namanya konsumen kan kudu diajak ramah dulu Bapak Ibu. Anda harus bisa memikat hatinya dulu, baru Anda paparkan fitur produk Anda, promo produk Anda, dan sebagainya. Nah, kalau tutur kata kita sudah salah di awal,
ya nggak mungkin orang ngelihat lanjutannya Bapak Ibu. Yang ada adalah ditutup begini. Beres. Orang meninggalkan Anda. Nah, terus biasa kalau saya yang mengomentari itu saya nggak suka sekedar ngomong jelek, bagus. Itu nyebelin Bapak Ibu. Saya selalu ngasih masukan. Saya kasih masukan. Sarah, kalimat awalnya ini terlalu keras. Terlalu keras. Jadi perlu sedikit lebih santai ya Pak. Ya, coba halusin ya openingnya itu. Selain opening apalagi Pak? Nggak ada. Itu aja yang perlu direvisi. Siap Pak, nanti kalau sudah revisi saya kabarin ya. Oke Sarah. Nah, saya Bapak Ibu itu tidak seneng sekedar ngomong salah, betul, bagus, jelek begitu. Saya ngasih masukan. Ini saya ngasih masukan. Openingnya lebih lembut kalau pakai kalimat tanya. Contohnya seperti ini. Kamu biasa makan di luar. Nggak takut tuh sendoknya kotor. Ntar kalau kena penyakit bagaimana coba? Nah, kira-kira begitu openingnya. Tinggal kamu perbaiki gaya bahasamu saja. Bapak Ibu sekarang saya tanya deh, Anda tadi kan dengarkan opening yang pertama tadi tuh. Opening yang pertama tadi bunyinya kan apa tadi ya? Nih, percuma pakai masker dan hand sanitizer. Anda orang nggak kenal sama saya, terus kalau saya tiba-tiba ngomong begitu, nyaman nggak rasanya di telinga Anda? Coba pikir deh, Anda selaku manusia, saya gituin. Kan nggak enak Bapak Ibu, ya. Jadi tutur kata kita yang mewakili produk kita itu tercermin dalam copywriting, dalam caption, dalam segala hal yang kita tulis di internet. Nah, bandingin kalau saya ngomong ke Anda orang yang tidak saya kenal, saya ngomongnya pertama begini. Kamu biasa makan di luar, nggak takut tuh sendoknya kotor. Ntar kalau kena penyakit gimana coba? Kan enak Bapak Ibu didengar. Ketimbang kalau tadi itu saya ngomong ke Anda, percuma pakai masker dan hand sanitizer. Kalau peralatan makannya tidak bersih. Ini kan kalau saya dibegitukan sama orang, kepengen saya tabok aja nih orang gitu kan, tiba-tiba nongol begitu ngomong kayak gitu kan. Terus lagi-lagi songong begitu, hati-hati. Peralatan makan yang tidak bersih bisa menjadi sumber penyakit dan perantara penyebaran virus. Siapa sih lu kan gitu. Nah, manusia walaupun tidak ketemuan, walaupun tidak tatap muka, tapi yang namanya copywriting itu mencerminkan tutur kata kita Bapak Ibu. Ya. Dan karena semua yang ditampilkan di caption dan landing page atau website atau WhatsApp nanti, semua yang tidak lisan, semua yang tidak bersuara itu bisa menimbulkan salah arti. Oke. Untuk itu Bapak Ibu, untuk itu yang nomor 3 ini menjadi salah satu faktor penentu produk Anda itu bakal laris atau tidak. Ya. Nomor 3 ini adalah tutur kata. Tutur kata kita yang mewakili produk kita. Oke, saya tadi sudah kasih contohnya Sarah. Tolong Anda renungkan sendiri caption-caption Anda sekarang sampai saat ini bagaimana Anda caranya memperlakukan konsumen Anda. Dan yang namanya copywriting itu nggak cuma di caption, nggak cuma di landing page, tapi ada di mana-mana. Itu erat kaitannya di kata kunci, di dalam iklan itu sendiri, di landing page, di caption, dan di WhatsApp Anda ketika Anda mereply konsumen Anda. Ya, jadi banyak orang itu bilang copywriting itu adalah isinya website atau caption. Ya nggak gitu. Iklan itu juga perlu di copywritingin. Terus cara Anda ngebalesin WhatsApp itu juga ada caranya. Coba Anda balesin asal-asalan begitu, orang juga kabur begitu kan. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Tapi kalau webinar seperti ini enak. Saya ngomong tuh ada nadanya, nada bercanda, nada serius.
kapan saya ngomong hal yang sifatnya informasi saja ringan begitu ya. Nada itu atau emosi itu, emosi positif, emosi negatif bisa nyalur kalau ada suaranya. Nah tapi website kan nggak ada suaranya. Caption nggak ada suaranya. Kecuali kalau YouTube ya, kalau YouTube lain lagi. Nah, kayak gitu. Jadi nasib Anda yang ketiga ini ditentukan oleh tutur kata. Tutur kata di mana-mana. Di kata kunci, di keyword, di iklan, landing page, caption, dan WhatsApp-nya sekalian ya. Lanjut. Yang kedua adalah traffic. Kalau Anda sudah punya foto yang bagus, terus hosting Anda sudah punya, domain sudah punya, Anda nggak takut lagi disepelekan gara-gara email gratisan itu. Yang ketiga, Anda sudah mencoba untuk menulis hal-hal yang terkait copywriting itu dengan baik. Ujung-ujungnya Anda mesti berani menyiarkan. Anda menyiarkan ke Google ataupun sosmed. Kalau Anda produknya berupa jasa, nongol ke Google. Ya, ini saya sudah klasifikasikan untuk membantu Anda supaya nggak bingung. Pak, produk saya enaknya diiklankan kemana ya Pak ya? Ya sudah, ini sudah saya bantu klasifikasikan. Kapan Anda nongol di Google, kapan nongol di sosmed. Ya. Kalau produk yang sifatnya visual, seperti fashion, kecantikan, makanan, ya tongolin aja di sosmed. Justru jangan nongol di Google. Nggak ada orang cari makanan ke Google tuh nggak ada. Ya. Kalau cari bisnis makanan, ya benar. Franchise makanan begitu kan. Nongolnya di Google. Tapi kalau mau beli makanan, ya mereka nongolnya, kita nongolin ke mereka ya lewat sosmed. Yang ujung-ujungnya kita suruh mereka untuk order lewat GoFood atau GrabFood gitu kan. Kayak gitu. Jadi Anda kalau sudah siap 3 hal sebelumnya tadi itu, Anda kudu berani menyiarkan apa yang sudah Anda persiapkan itu ke ini semua, traffic. Nah kalau sudah disiarkan, Anda harus berani mengevaluasi hasil. Di situ kesimpulannya nasib Anda, nasib produk Anda. Ya, Anda akan dapat hasil gagal atau berhasil. Kalau gagal, Anda kudu tahu gagalnya di mana. Apakah promo harganya nggak menarik? Apakah memang konsumennya lagi nggak punya duit? Atau Anda salah targeting? Atau Anda salah setting iklannya? Ya, itu semua dievaluasi. Ini ada parameter-parameter untuk mengevaluasi keberhasilan sebuah iklan. Dari yang lihat, terus yang ngeklik, dari yang lihat, terus yang berinteraksi, dari yang lihat, berinteraksi, terus yang nge-WhatsApp. Itu semua ada ukurannya Bapak Ibu, ada prosentasenya. Kalau cuman misalnya 1000 orang lihat, terus yang mau nge-WhatsApp cuman 1, ya berarti ada yang salah dengan konten Anda. Dan semua ini ada datanya dan data itu tidak bisa dibohongi Bapak Ibu. Ya, kebanyakan kita kan masih mencampur adukkan antara data dengan feeling, kenyataan dengan feeling, perasaan. Pak, saya sudah capek-capek loh Pak bikin produk yang bagus Pak. Masa sih Pak, kok nggak ada orang yang beli? Nah, salahnya di mana sih Pak? Sudah bagus Pak, produk saya promonya bagus. Tunggu dulu. Bagus itu kan menurut Anda. Nah, setelah disiarkan, kan ada data nantinya. Data yang masuk ke dalam akun iklan Anda itu. CTR-nya berapa, konversinya berapa, CPC-nya berapa. Persis kalau Anda itu ke dokter, ke lab ya. Cek lab, cek diabetes, cek kolesterol, cek apa begitu kan. Ya, Anda merasa sehat. Sehat kok Pak, saya nggak merokok kok. Tiba-tiba ketika dites, keluar angkanya semua. Oh Anda ini, Anda itu, Anda ini, Anda itu. Nah kerjaan kita sebagai UKM itu, walaupun keterbatasan macam-macam yang tadi saya ungkapkan itu, Anda jangan takut untuk mengungkap ini. Kalau sudah hasilnya terungkap, ya segera perbaiki. Segera perbaiki. Oh ternyata promo saya jelek itu karena ini. Ya sudah deh, bangkit lagi. Nah,
Jangan down, bangkit lagi. Perbaiki kemasan, perbaiki foto, perbaiki apa gitu. Dan tolong diukur dengan kantong Anda, ya. Nah, seperti itu ya. Jangan apa istilahnya? Jangan Anda belum tahu ilmunya ngebaca ini terus pakai feeling. Kayaknya CTR saya jelek deh, Pak. Kayaknya conversion saya jelek, Pak. Bapak Ibu, kalau Anda sedang cek kondisi kesehatan Anda di laboratorium, apa Anda bisa menyimpulkan angka-angka yang keluar dari laboratorium itu? Kan enggak. Anda mesti kembali lagi ke dokter. Dok, saya sehat apa enggak ya? Ini datanya. Kan gitu. Nah, UMKM itu kudunya begitu. Jangan takut dicek. Yuk kita nyoba yuk ngiklan dengan budget yang seadanya aja nggak apa-apa. Oke, nggak masalah. Budget seadanya itu nggak masalah. Yang penting adalah untuk mengungkap produk Anda ini hasilnya seperti apa, CTR-nya berapa, konversinya berapa, CPC-nya berapa dan sebagainya itu. Sebelum ujung-ujungnya ngomong biaya. Biaya itu di akhir cerita, ya. Nah, kayak gitu, ya. Sampai di sini dulu. Saya sudah ngomong berapa jam ini? Sudah lama ini. Lintang, saya kembalikan ke kamu. Oke, Pak Robert. Sudah kelewat waktunya nih ya. Enggak apa-apa, kalau Pak Robert kan lagi bawa materinya juga. Masa aku potong. Oke, terima kasih Pak Robert untuk sharingnya mengenai digital marketing untuk UKM di Indonesia. Semoga teman-teman sudah mulai tercerahkan ya untuk apa saja sih yang kalian perlu lakukan untuk memaksimalkan digital marketing kalian ya teman-teman. Nah, aku juga mau share nih teman-teman. Jadi kemarin itu kita sudah melakukan survei dan juga kita dapat masukan dari teman-teman banyak banget yang tertarik untuk ikut untuk belajar lebih dalam lagi mengenai digital marketing khususnya di bagian Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads. Nah, kita mau make it happen nih teman-teman. Jadi kita akan mengadakan workshop secara intensif selama 2 hari dengan Pak Robert. Jadi mungkin ini mengenai workshop ini Pak Robert mungkin boleh sharing sedikit mengenai workshop. Oke. Saya sharing screen saya lagi. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, gini. Pada waktu webinar saya yang pertama di Dewa Talks itu kan setelah acara selesai, teman-teman sekalian pulang lagi di rumah masing-masing begitu dengan kebingungan macam-macamnya begitu, kembali ke rutinitasnya lagi tanpa solusi. Itu. Jadi terus 2 jam yang dihabiskan kemarin itu nggak ada solusi apa-apa, Pak. Kan pertanyaannya gitu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kali ini Dewa Talks itu nggak mau sekedar ngasih wacana ada hal-hal yang perlu dilakukan kalau Anda UKM seperti materi yang sudah saya sampaikan di awal tadi itu tanpa ada solusi, ya kan? Nah, termasuk Anda sudah tahu bahwa oh iya benar juga ya, kalau saya ngiklan itu sebenarnya sebelum dapat hasil kudunya saya kudu pinter dulu ngebaca CTR saya tuh berapa, normalnya berapa dan sebagainya. Ini kalimat-kalimat yang mirip seperti dokter ngebaca hasil laboratorium Anda. Nah, kalau Anda kepingin belajar caranya begini, mau nggak mau jangan ikut materi yang 2 jam begini Bapak Ibu. Materi yang dalam itu saya butuh 2 hari untuk ngejelasin. Oke. Nah, materi hari pertama itu otomatis saya akan ngajarin Anda caranya bikin konten. Loh Pak, konten kan tinggal di foto Pak. Tunggu dulu ya. Foto itu kan isinya cuma gambar produk. Kan kudu ditambahi kalimat-kalimat supaya orang yang lihat foto itu akhirnya tertarik untuk berkomentar, tertarik untuk hubungin Anda, tertarik untuk beli produk Anda dan sebagainya. Nah, konten itu sendiri itu ada tekniknya Bapak Ibu. Dan itu tidak bisa diajarkan dalam waktu singkat. Makanya ada workshop di Dewa Talks ini, hari pertamanya ngebahas konten, bikin konten menarik, cara nulis konten, termasuk mempersiapkan akunnya ya supaya untuk diiklankan itu bagaimana. Jadi mempersiapkan penampilan sebelum akhirnya dilihat orang. Intinya begitu hari pertama itu. Menyiapkan penampilan sebelum dilihat orang. Hari kedua itu kita menyiarkan sekaligus mengevaluasi. Ya termasuk yang tadi itu yang saya sampaikan. Kalau sudah disiarkan, ya disiarkannya kepada siapa nih kan, 3 jenis audiens.
lalu menargetkan supaya targetnya tepat itu bagaimana. Lalu yang terakhir seperti baca laporan laboratorium kesehatan tadi itu, ini sudah benar nggak ya iklan saya? Kalau benar, ya bagaimana caranya meningkatkan supaya hasil Anda itu, penjualan Anda itu nggak cuma segitu-segitu aja. Dan kalau salah, Anda ngerti salahnya di mana. Anda beresin salahnya di mana. Gitu loh. Ya. 2 hari ini itu saya diberi waktu oleh Dewa Talks. Itu tanggalnya tanggal 17 dan 18 Juli. Minggu depan itu. Dan itu weekend, Jumat, Sabtu. Sehingga tidak mengganggu aktivitas Anda di hari kerja ya. Dan yang kita bahas adalah sosial media dulu. Kenapa sosial media? Karena itu adalah media yang paling murah untuk menyiarkan produk Anda, barang Anda, jasa Anda, ya. Sosial media seperti itu. Kesempatan berikutnya nanti Dewa Talks akan mengadakan juga workshop untuk Google. Saya diberi kesempatan juga, cuma tanggalnya bukan 17-18 ini, ya. Dan ini karena materinya praktek langsung, luangkan waktu pakai apa istilahnya, pakai buku, alat tulis, belajar langsung. Dan seperti biasa, kalau topiknya adalah workshop seperti ini, itu saya kasih jeda Bapak Ibu. Jeda untuk Anda praktek. Kalau ini kan yang sekarang Anda ikuti sekarang ini kan talk show. Talk show itu istilahnya saya ngoceh terus begitu selama 1 jam, ngasih materi begitu yang dengan harapan akhirnya Anda tercerahkan gitu. Nah tapi kalau yang workshop itu saya biasa bicara 15 menit. Pak, Bu, ini ya gini, silakan praktek. Nah, praktek biasa saya kasih waktu 10 menit. Praktek dengan laptop masing-masing. Kalau ada kendala, saya beri waktu untuk nge-share screen Anda. Nah, jadi walaupun Anda di Batam, walaupun Anda di Solo, walaupun Anda di mana, jangan khawatir ya, teknologi sudah berubah. Kalau Anda nanya ada sesuatu yang nggak tahu, tinggal share screen. Saya tinggal pandu Anda. Oh, itu Pak, kiri klik, kanan klik gitu. Nah, dijamin bisa setelah itu ya. Itu saya bisa jamin Anda bisa. Tapi kalau dijamin laku, ya itu tergantung produk Anda, tergantung iklan Anda gitu ya. Kalau Anda minta jaminan saya, Pak dijamin bisa nggak? Saya jamin Anda bisa. Karena kalau saya ngajar itu ya pakai bahasa yang sehari-hari begini, nggak pakai bahasa yang aneh-aneh begitu ya. 2 hari Anda akan bersama saya, ada istirahat sholat Jumat, sholat yang jam 3, jam 4 itu ya, istirahat break ya, kita break sejenak, terus lanjut lagi. Jadi ini workshop, bukan talk show ya, namanya workshop itu Anda praktek langsung. Nah, registrasinya ke situ, ke Lintang itu atau dewatox.com/workshop. Dan tentunya Bapak Ibu ini karena 2 hari Anda diajari dengan jaminan pasti bisa, ya otomatis ini bukan gratisan ya, ini bukan gratisan. Ini adalah investasi untuk memperjuangkan produk UKM Anda supaya tidak dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang biasa komen negatif itu ya, yang netizen yang biasa komen negatif begitu. Oke, itu sekilas seputar workshop yang akan diadakan oleh Dewa Talks bersama saya nanti, tanggalnya 17 dan 18, jamnya jam itu 13.30 siang hari sampai jam 4:30. Lintang, aku kembalikan ke kamu, silakan. Oke, iya jadi ya teman-teman, kita akan mengadakan workshop dengan Pak Robert, seperti yang tadi Pak Robert sudah jelaskan mengenai workshopnya lebih detail. Nanti kalian bisa langsung cek di dewatox.com/workshop. Ini sangat eksklusif ya teman-teman, karena Pak Robert jadwalnya padat dan kita udah request Pak Robert banget nih untuk menyempatkan waktunya untuk teman-teman yang udah ada di sini. Kemarin soalnya banyak yang request dan juga udah kita survei juga sih, dan ternyata lumayan banyak dari teman-teman yang tertarik. Jadi kita adakan ya teman-teman, kita udah minta tolong banget nih minta tolong Pak Robert banget nih untuk bisa isi workshop dari Dewa Talks ini. Ya, jadi teman-teman kalau tertarik bisa langsung ke dewatox.com/workshop ya. Terima kasih Pak Robert untuk materinya. Kita akan masuk sesi Q&A, namun sebelum masuk sesi Q&A, aku mau share sedikit mengenai link untuk feedback form. Pak Robert, maaf. Ya, sudah aku matikan itu. Oke, Delvina lagi buka ya. Nah, jadi jangan lupa ya teman-teman, aku remind sekali lagi, kita ada giveaway. Jadi kalian tinggal follow @dewaweb dan juga @dewatoxofficial. Kemudian kalian komen di postingan terakhir di @dewatoxofficial dan kamu komen apa sih
kesan selama kamu mengikuti webinar ini dan apa saja yang kamu pelajari di webinar hari ini, dan kamu mention minimal 3 teman kamu atau sebanyak-banyaknya. Nah, kita akan memilih 3 pemenang yang beruntung untuk mendapatkan total hadiah dengan total nilai sebesar Rp500.000 berupa paket scalp dan juga GoPay ya teman-teman. Jadi jangan lupa ikutan giveaway kita hari ini. Pemenang akan kita umumkan melalui DM di Instagram. Kemudian bagi teman-teman yang mau e-certificate, jangan lupa kalian nanti perlu mengisi namanya dengan lengkap dan email dengan benar. Boleh di-share linknya, Delvina, di screen. Next, Delvin. Nah, ini ya teman-teman untuk linknya. Kalian tinggal ke bit.ly/dewatalksfeedback untuk mengisi link feedback form dan juga e-certificate, karena feedback kalian akan sangat berarti bagi kita juga. Nah, teman-teman sambil teman-teman mengisi feedback form tersebut, yang mau tanya ke Pak Robert bisa langsung tulis di box Q&A ya teman-teman. Nanti kita akan jawab di sesi setelah ini. Oke, aku juga ada mau launch polling nih untuk tahu pendapat teman-teman mengenai webinar hari ini. Aku minta tolong diisi ya teman-teman untuk pollingnya. Oke. Mungkin yang bagi yang punya pertanyaan boleh langsung ditulis di box Q&A. Ini juga udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Lintang bacain pertanyaannya ya, nanti aku bantu jawab. Yep. Siapa Robert, ini aku sambil lihat juga untuk pertanyaannya. Oh, lebih dari 5 kali. Berarti Anda pemirsanya Dewa Talks itu. Ya, Dewa Talks sudah sering. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah memberikan penilaian Dewa Talks hari ini. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ini membuat karir saya di Dewa Talks jadi bisa panjang di sini. Kalau Anda tulis kurang bagus di situ, wah besok saya nggak diperpanjang di Dewa Talks nih. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Ya, ini Anda bilang sangat bagus dan bermanfaat kok Pak Robert. Ya. Ya, jangan lupa ya teman, kalau misalkan tertarik sama workshopnya, bisa langsung ke dewatalks.com/workshop untuk melihat detailnya lebih lanjut lagi. Ya. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung tulis di box Q&A ya. Jadi kita bisa langsung pilih dari sini aja. Oke, kita langsung masuk Q&A aja ya, Delvina. Oke. Pertanyaan pertama dari Kak Albert Rich. Pak, apakah produk herbal bisa beriklan di Google Ads, Instagram Ads, dan juga Facebook Ads? Produk-produk kesehatan dan MLM termasuk herbal itu ada restriction-nya. Jadi saya nggak tahu herbalnya seperti apa. Tapi gini Bapak Ibu ya. Yang namanya ilmu, knowledge, itu kan sebenarnya bisa Anda simpan selama Anda kepingin dagangan. Artinya ilmu itu tidak akan hilang. Nah, misal hari ini Anda belajar bersama saya nanti tanggal 17-18 itu caranya ngiklan di Facebook, Instagram. Anda dapat knowledge, pikiran Anda terisi. Saat ini memang Anda sedang bisnis herbal. Tapi suatu hari kalau misalnya dagangan puding misalnya, kok ternyata ada peluang ya, Anda nggak perlu belajar lagi dari awal. Ya, nggak perlu belajar lagi dari awal karena ilmunya sudah masuk ke pikiran Anda. Oleh sebab itu sebenarnya yang namanya knowledge itu kan beli sekali tapi bisa Anda nikmati selamanya. Knowledge itu kan itu. Nah, untuk herbal itu memang ada restriction-nya di Google ataupun di Facebook. Nah, tinggal nanti Bapak sampaikan ke saya herbalnya itu seperti apa. Karena kadang orang itu aku pernah punya klien ngomongnya herbal, tapi yang dijual itu sebenarnya madu herbal. Nah, kalau yang dijual madu, kita tinggal ngomong aja di Facebook, ini barangnya adalah madu. Yang nggak boleh di Facebook ataupun Instagram ataupun Google itu adalah kalau kamu menjanjikan sesuatu yang bisa menyembuhkan penyakit macam-macam. Itu kan barang gaib namanya kan. Iya. Semua penyakit bisa sembuh begitu, walaupun ya mungkin ada khasiatnya yang bisa menyembuhkan. Tapi ya nggak begitu caranya memamerkan tutur katanya begitu kan, nggak begitu ya. Mesti mesti pinter-pinter kita. Jadi itu Pak jawaban saya.
Herbalnya seperti apa. Oke. Bisa diakali lah itu. Lagi, yang lain Oke, pertanyaan apa? selanjutnya dari Kak Melisa Kristi. Jika saya mengambil usaha reseller snack, bagaimana cara bersaing dengan reseller lain dengan merek yang sama, namun menjual dengan harga sangat murah dan penjualannya tinggi di marketplace? Jadi produknya sama, jadi cara membedakannya seperti apa, Kak Robert? Gini, kalau Anda adalah pedagang ya, bukan produsen ya, tolong dicermati baik-baik. Kalau Anda ambil barangnya orang lain terus dijual lagi, itu namanya Anda pedagang, bukan brand owner, ya. Anda pedagang, bukan brand owner. Nah, kalau Anda pedagang, yang Anda jual adalah apa? Nama Anda, brand Anda, nama pribadi. Kayak saya pribadi kan, Robert Hanson begitu. Saya punya apa? Saya nggak punya apa-apa, saya cuma jualan nama. Ya. Nah, Anda juga sama seperti saya, Bu, yang tadi yang nggak punya produk, produknya reseller begitu kan? Ya Anda jangan memasarkan produk reseller itu dengan nama reseller itu, nanti yang terkenal ya yang punya produk. Anda jual nama Anda. Misalnya tadi namanya siapa, Lin? Melisa Kristi. Anda mulai nge-branding nama Anda. Fanpage-nya namanya Melisa Kristi. Instagramnya Melisa Kristi. Websitenya melisakristi.com. Oke. Emailnya me@melisakristi.com. Apa yang dijual Melisa Kristi? Banyak. Melisa Kristi spesialisnya adalah reseller produk-produk apa. Jadi jual nama. Jual nama. Orang biar tahu namanya Melisa Kristi. Gitu. Nah, Melisa Kristi lagi mempromosikan makanan apa gitu. Kalau nanti suatu hari Melisa Kristi ganti produk, nggak masalah. Masyarakat sudah kenal Melisa Kristi. Jadi yang dijual jangan barangnya kalau Anda itu pedagang. Yang dijual adalah Andanya ini loh. Andanya ini harus dijual. Gitu. Oke, lanjut Mel. Kok Mel? Lin. Semoga tercapai Kak Melisa. Kemudian dari Kak Agung Susanto. Beliau punya produk hasil pertanian. Apakah perlu diberi merek? Karena produk yang dijual itu hanya gitu-gitu aja menurut Kak Agung. Jadi misalkan seperti buah, sayur-sayuran itu apakah juga perlu diberi merek, Pak Robert? Oke, teman-teman sekalian Dewa Talk, saya tanya. Ya, saya tanya. Kalau Anda mikir apel, yang ada di pikiran kamu apa, Lin? Apel apa coba? Beli di mana, Pak? Apel Fuji di bukan, Total Buah. Mereknya Total Buah merek, gitu misalkan. Merek apel yang kamu kenal. Saya jarang belanja. Apel apa? Gak pernah makan apel? Makan, Pak. Apel Fuji saya makan, Pak. Bukan itu ya, Pak, maksudnya? Total Buah, saya beli Total Buah. Biasanya stempelnya tuh Total Buah gitu, Pak. Bukan ya? Oke. Kamu tahu Apple Washington nggak? Pernah lihat, pernah dengar, Pak, iPhone. Oh, berarti nggak terkenal. Berarti kamu bukan segmennya orang Apple Washington. Sayuran. Oke, yang lain. Yang lain. Misalnya produk apa lagi ya? Tadi pertanyaannya kan produk pertanian. Iya, produk pertanian. Terus saya jarang belanja lagi. Kamu kalau beli gula, yang ada di pikiranmu merek apa? Gulaku. Nah, ya. Terus kamu kalau beli beras, yang ada di pikiranmu merek apa? Ayam jago. Ada nggak ya, Pak? Ayam jago, rojo lele dan sebagainya. Itu kan merek-merek kan? Iya, iya. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda punya produk terus Anda menganggap sepele, halah Pak, nggak usah dianeh-anehin juga laku, ya harganya akan dianggap sama dengan harga yang biasa-biasa saja. Contoh lain, Lin, pisang. Tahu pisang kan? Sunpride, Pak. Nah, kenapa kok ada di otak kamu? Karena merek itu sudah nempel di otak kamu, ya kan? Iya, Pak. Kamu mau saya jualin pisang yang nggak ada mereknya? Enggak, Pak, karena pasti takutnya nggak ada, kualitasnya kurang bagus. Nah, karena merek itu menimbulkan kesan yang berbeda dengan yang tanpa merek. Apalagi telur. Telur ada telur omega 3, betul kan? Oh iya. Nah, Bapak Ibu jangan sepelekan produk sepele. Itu, jangan sepelekan produk sepele. Ya. Jangan sepelekan produk sepele. Kalau Anda bilang, Pak, jualan saya jualan sayur, Pak. Anda tambahin label sedikit. Sayur Pak apa?
jadi merek, orang akan carinya itu, Bapak Ibu. Contohnya saya tanya Lintang kalau mau beli pisang ingatnya Sunpride. Tanya gula ingatnya gulaku. Beras ingatnya beras ini. Padahal kan ada beras yang bisa dibeli kiloan di pasar itu kan. Iya, iya. Nah, tapi karena masyarakat sudah terbiasa dengan merek, begitu ada merek yang menonjol di produk tertentu, maka yang kebeli adalah mereknya. Dan itu melekat loh. Ya, itu melekat. Makanya Bapak Ibu jangan sepelekan produk sepele. Ya. Ya, kalau Anda kepingin go nasional atau go internasional, itu sayur-sayur Anda atau barang-barang Anda tolong jangan disepelekan. Penampilan penting, dikasih nama penting, terus hal-hal teknis seperti domain, hosting itu penting, akun Instagram, akun Facebook itu penting, ya. Karena penampilan Anda itu sekarang di dunia online itu ya bukan Pak siapa, Bu siapa yang tampil cantik, tampil ganteng begitu, enggak kelihatan. Ya, sekarang tampilnya adalah ya foto gitu. Lanjut Lin, siapa lagi yang nanya? Dari KUT, bagaimana kita bisa bersaing dan bangkit kembali setelah terpuruk oleh pandemi ini? Bagaimana strategi melihat opportunity bisnis yang ada, Pak Robert? Produknya apa? Dia nggak sebutin produknya, Pak. Oh ya, saya nggak bisa nilai. Oke. Kalau produk Anda di pariwisata, sebentar ya. Kalau produk Anda yang memang sudah kena imbasnya pandemi, seperti pariwisata, ya sudah Bapak Ibu, Anda tunggu aja pandeminya selesai. Tapi kalau produk Anda masih ada harapan, hanya karena marketnya lesu saja, maka Anda kudu pinter-pinter cari celah nongol ke orang yang baru. Karena kebanyakan UKM itu biasanya nongolnya tuh ke orang-orang itu saja. Kalau nggak ke WA group, ke teman-teman yang ada di WA-nya, teman-teman di Facebooknya, di Instagramnya, itu saja. Nah, kalau Anda merasa di pandemi ini lesu, ya karena Anda selama ini nongolnya ke orang-orang itu saja. Nah, belajarlah caranya gimana nongol ke orang-orang yang lebih luas. Iya, Kayak iya. gitu. Lanjut, Lin. Oke, selanjutnya dari Kak Aswin. Halo Pak, saya mau bertanya perihal copywriting. Copywriting mana sih yang bagus, kriterianya bagaimana? Apakah lebih baik pendek atau panjang? Gini ya, kalau dalam hal menulis copywriting itu ada kerangkanya, ada frameworknya. Mirip seperti kalau kita nulis kalimat. Kalimat yang benar itu kan ada subjek, predikat, objek, keterangan gitu kan. Nah, yang harus ada adalah subjek dan predikat begitu kan. Saya pergi. Nah, itu ada pakemnya, ada frameworknya, ada rumusnya. Nah, untuk ngebahas itu nggak cukup talk show sejam 2 jam begini. Sumpah nggak cukup ya. Bukan saya pelit ilmu atau apa. Nggak cukup ya. Sama seperti orang ngajarin bahasa Indonesia. Apa ya cukup 2 jam. Nah, oleh sebab itu Anda dilatih, di training, Pak gini loh, Pak gitu loh. Sama seperti tadi tuh Sarah yang nge-WhatsApp saya itu kan. Nah, itu ada pakemnya, ada rumusnya, ada frameworknya. Makanya workshop bukan talk show. Kalau talk show memang nggak cukup untuk mau ngebahas ilmu lebih detail. Talk show itu cukup untuk membuat acara ini jadi terbuka gitu. Gitu. Ini lanjutannya mungkin dari Kak Taufik. Bagaimana kalau tadi kan Pak Robert sebut pariwisata nih Pak. Terus ada yang nanya nih Kak Taufik, bagaimana kalau produk pariwisata yang diinovasikan seperti virtual tour Pak Robert? Menurut Pak Robert gimana? Bagaimana? Bagus ya. Jadi gini, industri-industri yang benar-benar terpukul karena pandemik ini itu butuh terobosan. Kemarin ada salah satu perusahaan yang saya nggak bisa sebutin namanya ya. Itu konteks saya, perusahaan dia itu bergerak di bidang mais. Lintang tahu mais? Kayaknya saya pernah dengar mais. Singkatan kan mais itu. Ya, mais itu singkatan saya juga nggak ingat. Yang penting yang terakhir itu adalah E-nya itu adalah event. Jadi dia itu kerjaannya nyewa-nyewakan tempat untuk event begitu kan. Terus nyewa-nyewakan peralatan seputar event. Nah, itu kan kena destinasi, kena pandemi, destinasinya akhirnya parah. Akhirnya apa? Nah, dia mencoba mengadakan bagaimana mengadakan konser, bukan webinar loh, konser secara online. Sehingga artis-artis tetap dapat penghasilan, terus dia ini selaku penyedia mais,
ya, itu tetap bisa hidup. Nah, itu terobosan menurut saya. Tapi apakah bisa diterima oleh masyarakat? Ya lagi-lagi mesti diuji, kayak gitu. Nah, kalau Anda bisa menghadirkan virtual tour, walaupun sekedar Rp25.000 atau Rp50.000, tapi it works, ada 1.000 orang yang beli, ya Anda tetap dapat pemasukan Bapak Ibu. Dan nggak peduli pandemi, Anda tetap dapat revenue, penghasilan. Nggak masalah, justru terobosan-terobosan itu yang diperlukan saat ini. Kayak gitu. Dan cara menguji apakah masyarakat itu menerima produk Anda atau tidak, ya nggak ada cara lain, yaitu dengan cara diiklankan. Karena juri yang paling adil itu kan langsung ke konsumen, beli atau tidak gitu. Betul. Kalau Anda ke konsultasi ke saya, Pak, menurut Anda bisa laku atau tidak? Ya menurut saya itu ada pasarnya. Tapi seberapa besar itu tergantung masyarakat yang menilai. Lanjut, Lin. Oke, dari Kak Nora Andrew, Pak, bisa nggak Pak, produk saya sejenis kontraktor kolam renang, laku sekarang agak menurun omsetnya Pak. Kemarin Kak Nora sudah menggunakan SEO di website, tapi yang datang kenaikan trafficnya tetap sedikit. Nah, kalau Anda sudah melakukan SEO, artinya niat Anda nongol di Google itu sebenarnya sudah betul strateginya. Ya, strateginya sudah benar. Anda bukan nongol di sosial media, tapi nongolnya di Google, itu sudah betul. Kalau ada penurunan, berarti yang perlu dibenahi adalah kata kuncinya tolong diperbanyak. Jadi selama ini kalau Anda nongolnya misalnya kontraktor kolam renang, nah Anda kudu nongol ke kata kunci yang lain tuh, jangan cuma kontraktor kolam renang, tapi apa kek yang lain. Nah seperti itu. Makanya itu mungkin kayaknya kelas Google deh, Lin, yang cocok, bukan kelas Facebook ini. Ya. Mungkin di dulu lagi itu kelasnya Google Ads. Ya, kelas Google. Oke. Kelasnya Google. Pertanyaan selanjutnya ya Pak Robert. Silakan. Kalau punya produk sendiri untuk persaingan di marketplace, apakah harus banting harga? Contohnya seperti Sari Lemon HPP 40.000, kompetitor jual di range harga 50-70.000. Apakah kita perlu jual di harga 49.000? Asumsi kualitas dari produk tersebut sama aja. Produknya sama. Kemudian misalkan base-nya 40.000, terus ada yang kompetitor jual 50-70.000, apakah kita perlu jual di 49.000, Pak Robert? Enggak perlu. Yang harus Anda perlukan adalah cari diferensiasinya. Bapak Ibu gini. Ini tadi jualan apa produknya? Jeruk apa? Sari Lemon HPP. Sari Lemon ya. Oke, bayangkan itu minuman jeruk lah ya. Bapak Ibu, saya sampaikan ke Anda, kepada Anda yang produksi barang yang mirip-mirip dengan barang lain. Saya kasih contoh gini deh. Anda belajar digital marketing, itu nggak lewat saya juga nggak masalah. Artinya ada guru lain, ada kelas lain. Bahkan kalau Anda buka yang namanya Udemy, ada banyak kursus. Anda buka YouTube juga banyak tutorial cara bikin iklan. Oke? Nah, yang membuat orang itu akhirnya mau beli kursus webinar saya, baik di Dewa Talks ataupun di Kontan Academy, itu bukan perkara digital marketingnya, bukan ilmu digital marketingnya, tapi adalah cara menyampaikannya. Anda mungkin belajar sama orang lain nggak ngerti. 10 menit pertama yang diomongkan orang ini nggak ngerti. Maksudnya apa ini? Terus gaya bahasanya terlalu canggih. Nah, ada ketidakcocokan seperti itu di produk lain, di pengajar lain. Nah, Anda kudu identifikasi tuh. Kenapa orang beli produk lain, terus Anda identifikasi cocoknya nggak cocoknya di mana. Misalnya rasanya itu terlalu kecut, kadar gulanya terlalu tinggi. Nah, itu yang Anda kampanyekan. Kalau Sari Lemon saya kadar gulanya 0% misalnya gitu, tapi rasanya nggak kecut. Nah, kayak gitu, Anda kudu bisa mencari perbedaannya. Jangan ngomong harga. Kalau harga ya mungkin Bapak Ibu, ya, yang ngadain seminar atau workshop digital marketing lebih murah ketimbang punya saya, itu ada banyak Bapak Ibu. Ya.
Tapi kenapa kok Anda cocok dengan saya? Ya mungkin gaya bahasa saya cocok dengan Anda, cara menyampaikan saya cocok dengan Anda, ya diferensiasinya di situ, bukan di harga, ya bukan di harga. Jadi jangan mau Anda terpancing ke pusaran banding-bandingkan harga itu. Dewa Web juga begitu. Yang coba deh Anda cek, yang jualan hosting di Indonesia banyak Bapak Ibu, yang murah banyak. Tapi Dewa Web kamu punya diferensiasi. Oh, sudah ISO 27001 dong. Nah, terus ada lagi macam-macam, lebih cepat 5 kali, bisa dibuktikan, bukan cuma gombal saja gitu kan. Oh, reviewnya positif semua, bukan review bayaran. Nah, itu semua adalah diferensiasi yang akhirnya membuat orang akhirnya, iya ya, orang ini layak dibayar mahal. Orang ini layak dibeli, produk orang ini layak dibeli, kayak gitu. Ya, itu pesan saya. Jangan khawatirlah dengan produk orang lain. Yang penting Anda bisa mencari diferensiasinya. Tuh. Semoga Lanjut, terjawab. Lin. Oke, kemudian dari Kak Maulana Rahmat. Manakah pilihan terbaik bagi UMKM pemula? Apakah dengan membangun merek bisnis sendiri atau langsung franchise, Pak Robert? Ini pertanyaannya bagus nih. Franchise itu kan berarti mereknya sudah terkenal. Ya kan? Kalau Anda percaya merek itu terkenal dan Anda percaya bahwa manajemennya bagus, bukan sekedar franchise murah terus nggak ada royalty fee-nya, ya silakan Anda beli franchise itu karena sudah teruji. Ya kan? Misal di dunia franchise kopi itu yang terkenal kan kopi janji jiwa gitu kan. Terus ada lagi yang kedua itu kopi apa ya satunya lagi ya? Ada dua deh, aku lupa. Ya. Nah, kalau Anda beli franchise itu, ya otomatis orang akan terkenal, orang akan kenal produk Anda tanpa harus Anda susah-susah ngiklan. Ya. Ya. Kalau Anda mau buka franchise kopi baru dengan merek baru, Dewa Kopi misalnya, ya berat, ya berat. Ya. Anda butuh dana besar untuk melawan kompetitor yang sudah mapan begitu ya, mending Anda beli franchise aja kayak gitu ya. Jadi lihat-lihat tuh Anda di industri yang bagaimana, lalu franchise yang Anda beli tuh yang seperti apa, kayak gitulah pertimbangannya. Silakan Lin. Dari Kak Yupi Sugianto, saya jualan jasa tapi produk saya mobile apps. Bukankah baiknya iklannya lebih tepat di sosial media? Bagaimana menurut Pak Robert? Kalau mobile apps, lagi-lagi jasanya nggak spesifik ya. Jasa bengkel atau jasa tebel ban atau jasa apa, jasanya kan nggak spesifik gitu kan. Kalau lebih spesifik saya bisa jawab lebih detail sebenarnya. Tadi pertanyaannya lebih cocok di mana? Saya jualan jasa sih. Bukannya iklan tersebut lebih cocok di sosial media. Bagaimana menurut Pak Robert? Lagi. Google yang Anda pikir itu kan bukan cuma Google Search, tapi Google itu ada banyak, ada bisa nongol di dalam aplikasi. Kalau Anda punya aplikasi Android itu di dalamnya kadang ada aplikasi yang gratisan itu ada iklannya kan. Nah, Anda bisa nongol di situ. Itu sebenarnya juga lahannya Google. Nah, makanya itu semua perlu diuji dengan budget yang terukur ya. Diuji dengan budget yang terukur. Sehingga nanti ketemu hasilnya, baca seperti yang tadi tuh yang saya sampaikan. Mirip seperti baca hasil cek lab begitu. Kayak gitu. Lanjut, Lin. Services dia bilang, mobile app. Oke, kemudian dari Kak Mas Soda, mau tanya Pak, kalau UKM otomotif menampilkan kualitas produknya seperti apa ya? Tapi nggak di spesifik juga sih otomotifnya dalam. Ya, apakah Anda ini bengkel, apakah Anda ini cuci mobil, apakah Anda ini ganti oli saja atau apa macam-macam. Ya intinya gini, ada banyak cara lah untuk menampilkan sisi bedanya jasa Anda, baik melalui video ataupun melalui gambar atau melalui influencer, macam-macam. Tergantung Anda itu bisa kuat sejauh mana, karena bayar influencer itu kan nggak murah, ya kan? Nah, ya itu tergantung, makanya antara budget, produk, dan Anda sendiri maunya seperti apa gitu. Itu kita kupas nanti lah di workshop lah detailnya. Iya, teman-teman jangan lupa ya di dewatalks.com/workshop jika teman-teman mau ikut materi yang diajarin lebih dalam lagi oleh Pak Robert. Kemudian Pak Robert, pertanyaan selanjutnya dari Kak Guataka. Tips foto produk buat
produk mesin makanan seperti oven, roti, mixer roti, mesin bakso. Kejadian di lapangan sering banyak customer meminta foto real seperti foto dari handphone langsung. Padahal secara visual sendiri tidak bagus seperti yang dijelaskan oleh Pak Robert tadi. Bagaimana itu Pak Robert? Yang bikin mesinnya dia atau pabrik? Kalau biasa dari pabrik itu sudah ada foto bagusnya. Jadi misal ya, misal. Lintang adalah toko penjual laptop, ya kan? Iya Pak. Dari Apple-nya atau dari Asus-nya itu kan sudah ngeluarin foto yang bagus. Nah, kalau ketika kita ditanya foto realnya seperti apa, jangan mau dijawab foto realnya dulu. Jawab dulu foto yang bagusnya dulu. Pak, ini foto dari pabriknya seperti ini. Tapi kalau Bapak mau foto yang sebenarnya, ini saya fotokan pakai handphone saya ya Pak. Mohon maaf kalau cahayanya tidak terang misalnya. Sehingga orang bisa terima, oh ada bagusnya, ini jelek karena ya memang lagi difoto di handphone. Bisa terima. Tapi kalau Anda jawab langsung dengan kondisi foto yang jeleknya itu, ya orang nanti persepsinya tuh jadi jelek gitu loh. Nah, sama seperti kalau saya tanya kemarin kan beli mainan Lego di Tokopedia. Saya sudah tahu gambar foto Legonya yang bagus itu seperti apa. Kan saya nanya, Mas, Mbak, ini kondisi kardusnya penyok atau enggak? Nah, kadang dijawab, bagus Pak, ini saya fotokan ya. Nah, gambarnya memang jelek karena itu ada korden rumahnya, ada perabotan di samping-sampingnya begitu. Tapi saya bisa maklumi karena foto dari pabriknya saya sudah terbrainwash itu barang bagus. Gitu sih. Gitu ya Kak Guataka, semoga terjawab. Kemudian mungkin dua pertanyaan terakhir ya Pak Robert. Dari Kak Tesalonika Hasugian, Pak, saya sedang memasarkan produk ikan teri. Bagaimana caranya saya membuat nama produk yang baik? Ikan teri sudah masak atau masih hidup? Biasanya ikan teri itu mentah sih Pak. Ikan teri itu. Ya. Tergantung sih ya, banyak sih yang jual. Anda nih jual ikan teri kering atau ikan teri setabak atau apa itu? Nah, intinya gini, kalau Anda jual ikan teri yang sudah kering, masak katanya Pak Robert, yang sudah masak Pak. Oh ya sudah, langsung ke Pink Space saja minta difotokan. Iya kan? Ya itu kerjanya Pink Space Pak. Ini cara membuat nama produk yang baik Pak. Jadi tipsnya membuat nama produk yang baik seperti apa? Bapak Ibu, kalau Anda punya budget lebih, Anda bisa sewa jasa branding konsultan. Kalau budget lebih, ya, mereka akan memikirkan banyak aspek itu, mulai dari kartu nama, logo, kop surat, wah macam-macam deh, ya, termasuk kemasan, bungkus, jadinya cantik beneran, bungkusnya bagus semua deh, termasuk Instagramnya dan sebagainya, tapi mahal, ya, tapi mahal. Nah, kalau Anda tidak punya budget berlebih, niru saja sambal burudi. Kamu tahu sambal burudi, Lin? Tahu, itu saya tahu Pak. Nah, sudah deh Bapak Ibu, nggak usah aneh-aneh ya. Anda bikin teri misalnya, teri Butesa, beres. Kalau itu nanti akhirnya enak diterima masyarakat, Anda juga akan terkenal sama seperti udang burudi itu atau sambal burudi itu. Itu kan nggak butuh branding konsultan. Terus macam-macam yang pakai nama pribadi itu, soto Pak siapa begitu, itu kan nggak pakai branding konsultan macam-macam. Karena dia percaya bahwa di produk saya ini nilai sebenarnya atau value sebenarnya, rasanya itu memang bisa diterima. Nah, Anda tinggal punya keyakinan seperti itu atau tidak. Kalau Anda percaya bahwa produk saya ini, jaminan pasti orang kalau beli pasti beli lagi, cuman perkara foto saja, ya udah foto aja di Pink Space no? Kalau urusan nama, kasih nama aja nama pribadi. Teri Butesa misalnya gitu. Iya. Teri Tesa atau Tesa Teri, begitulah. Nah, kayak gitu. Semoga terjawab ya Kak Tesa. Kemudian pertanyaan terakhir untuk hari ini dari Kak Kelv, katanya saya berjualan madu reseller, apakah saya perlu merebrand packagingnya? Kemudian pertanyaan kedua, di dalam website saya CTA-nya adalah konten
cashback WhatsApp. Bagaimana cara meyakinkan customer supaya percaya untuk bayar terlebih dahulu? Gini, yang pertama tadi apakah perlu rebranding madunya? Iya, Karena itu kan ngambil dari barangnya orang lain kan? iya, ambil dari barang orang lain. Nah, pertanyaan saya, boleh nggak orang itu atau produsen itu di private labelin? Kalau boleh, mending di private labelin karena Anda membesarkan merek Anda sendiri ketimbang mereknya orang lain. Tapi kalau Anda tidak boleh nge-private labelin, Anda copot itu kemasannya, lalu Anda tempelin stiker Anda sendiri terus Anda jual, itu Anda melakukan tindak pidana sebenarnya. Oke? Ya, itu nggak boleh, itu ngoplos namanya kalau dalam bahasa pasarnya. Ya, itu barang oplosan. Nggak boleh ya. Kalau itu jawaban pertama dari pertanyaan yang tadi itu. Terus yang kedua, CTA-nya adalah ke WhatsApp. Jadi targetnya adalah membuat orang supaya menghubungin WhatsApp dan supaya membuat akhirnya orang percaya transfer duluan. Nah, kalau Anda mengalami kendala seperti itu, jawabannya gampang. Upload saja produk Anda ke Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan kawan-kawan. Ketika Anda dikontak lewat WhatsApp, Anda bilang, "Pak, Bu, produk kami ada di Tokopedia, beli saja di sono." Jadi yang mengamankan transaksi itu atau yang membuat orang yakin itu nggak usah Anda repot-repot meyakinkan di awal. Upload aja Tokopedia, Bukalapak, ya. Di sana ada promo ongkir, ada promo cashback, promo macam-macam. Bukan Anda malah yang perlu ngadain promo, mereka yang ngadain promo. Jadi ya udah upload aja ke sono. Dan ini Anda jangan malu loh ya. Maksudnya, loh Pak, masa perusahaan yang mau saya besarkan ini nanti ujung-ujungnya transaksinya ke Tokopedia atau Bukalapak. Jangan salah, ya. Ini saya punya 2 klien perusahaan, ya, corporate. Itu ketika websitenya diklik tombolnya, itu larinya ke Tokopedia, ke Bukalapak, ya. Jadi jangan merasa punya pemikiran seperti itulah. Kalau orang takut bertransaksi dengan Anda transfer duluan, ya itu solusinya. Upload aja ke marketplace, suruh beli di sana. Udah, beres. Mungkin itu pertanyaan terakhir untuk hari ini. Terakhir nih Pak. Nih dari Kak Zoel. Pak Robert, saya sudah sebarkan foto produk pempek plus link order di Facebook dan Instagram, tapi belum menghasilkan orderan. Apa sebaiknya yang harus saya lakukan lagi, Pak? Fotonya coba tunjukkan ke saya. Kalau fotonya ya kurang menarik, ya itu penyebabnya, ya. Terus kalau sudah menarik, katakanlah fotonya sudah bagus deh, sudah bagus, harganya masuk akal. Lah Anda nyebarkan ke Facebook itu Facebook iklan atau Facebook teman saja. Kalau Facebook teman saja yang isinya cuma 400 orang, terus 400 orang itu tidak lihat sama sekali, artinya Anda uploadnya siang hari atau uploadnya malam hari, terus pada waktu itu teman-teman tidak sedang Facebookan atau Instagraman, ya itu jadi faktor penyebab belum terjadinya penjualan. Banyak faktor ya. Tapi saya mesti cek dulu itu fotonya. Dugaan saya sih fotonya yang perlu diperbaiki dulu. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya lebih dalam lagi bisa langsung aja daftar ke dewatalks.com/workshop ya Pak Robert. Jadi ikut workshop Pak Robert. Ya. Dalam 2 hari itu nanti akan gini Bapak Ibu, 2 hari itu nanti Anda boleh bersuara, boleh nge-sharing segala problematika Anda. Kalau talk show ini kan saya dengerin pertanyaan Anda lewat chattingan kan. Nah, kalau kayak tadi misalnya pempek begitu, kalau di workshop itu saya bisa, Pak tolong tunjukkan fotonya, share screen-nya. Nah, saya bisa lihat langsung begitu. Enaknya workshop begitu karena Anda belajar langsung, praktek langsung, ilmunya melekat di pikiran Anda selamanya. Ya kalau ada kendala juga kita masih ada grup WA tuh setelah workshop 2 hari itu. Bisa konsultasi langsung sama Pak Robert, nanti ada support grupnya sendiri khusus untuk teman-teman yang ikut workshop. Itu ya Pak Robert. Ya kayak gitu. Kayak gitu. Mungkin itu untuk sesi Q&A hari ini. Terima kasih Pak Robert untuk sharingannya dan jawaban-jawabannya. Mohon maaf bagi teman-teman yang belum sempat dijawab pertanyaannya. Sekarang kita mau masuk ke sesi quiz nih Pak Robert. Jadi bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan quiz pada hari ini, teman-teman akan mendapatkan paket scout dari Dewa Web secara gratis untuk 1 tahun ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tahu jawabannya bisa langsung tulis jawabannya di kolom chat. Ya, oke. Untuk siapa ya teman-teman? Untuk pertanyaannya, silakan Delvina. Kapan dan jam berapa workshop Pak Robert akan diadakan? Tadi udah dikasih tahu ya teman-teman.
kapan, hari apa dan jam berapa workshop Pak Robert akan diadakan. Bisa salah. Aku kasih waktu ya teman-teman bagi yang jawabannya paling cepat dan tepat. Nanti yang akan mendapatkan hadiah dari Dewa Web. Ayo tanggal berapa, hari apa, dan teman-teman sudah tahu nggak itu paket scout itu apa? Jangan-jangan ditunggu-tunggu parcelnya. Oke, ini udah ada yang duluan sih ini. Ada yang benar dan duluan. Oke. Udah ya teman-teman, ini udah ada yang jawab bener nih. Udah satu jawab bener, semuanya copy paste. Oke. Ini udah aku dapat ya jawaban yang paling cepat itu dari Kak Albert. Benar, selamat Kak Albert. Jawabannya itu Jumat 17 Juli 2020 dan Sabtu 18 Juli 2020 di jam setengah 2 sampai jam setengah 5 waktu Indonesia Barat. Selamat ya Kak Albert. Kak Albert aja, bukan yang Kak Albert Rich ya. Kak Albert aja. Kakak mendapatkan paket scout dari Dewa Web selama 1 tahun. Nanti cara klaimnya akan aku infokan melalui email ya Kak Albert. Nanti akan aku kontak melalui email. Untuk teman-teman yang lain, mohon maaf, belum bisa menang untuk kuis kali ini, tapi teman-teman juga masih bisa ikut giveaway kita di Instagram. Jadi tinggal komen di postingan terakhir kita, nanti kita akan pilih pemenangnya melalui Instagram juga. Itu sekian dari sesi kuis hari ini. Aku ada pengumuman juga untuk webinar selanjutnya. Jadi di hari Senin nanti jam 7 malam kita akan mengadakan webinar lagi mengenai cara mengoptimasikan Instagram untuk bisnis. Jadi nanti ini akan dibawakan oleh Mas Muhammad Ridwan, salah satu mentor dari SB1M. Webinar ini akan diadakan di hari Senin 13 Juli jam 7 malam. Kalian tinggal langsung aja cek di dewatalks.com ya teman-teman untuk informasi lebih lanjut terkait webinar ini. Kemudian bagi teman-teman yang tertarik untuk melihat jadwal-jadwal webinar sebelumnya, kalian bisa langsung cek aja dewatalks.com dan juga follow kita di @dewatalksofficial. Dan bagi teman-teman yang tadi kelewatan webinar hari ini, tadi misalkan masuknya di tengah-tengah, kalian bisa langsung cek aja di youtube.com/dewaweb atau di dewatalks.com untuk melihat tayangan ulang dari webinar hari ini atau dari webinar-webinar yang pernah kita adakan sebelumnya ya teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang mau masuk komunitas Dewa Talks, kalian bisa langsung aja scan barcode WhatsApp ini atau klik link yang sudah di-share di chat oleh rekan saya, itu Jocelyn. Boleh diklik aja teman-teman kalau misalkan teman-teman mau tahu update-update terbaru mengenai Dewa Talks, dan juga misalkan kalian mau konsultasi mengenai hosting atau misalnya website, itu bisa banget nanti di grup Dewa Talks kita bisa bahas itu semua. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk klik link ini atau join ke grupnya kalau misalkan kalian tertarik. Dan reminder sekali lagi, jangan lupa untuk daftar ke workshop kita. Delvina mungkin boleh back sampai ke workshop. Nah, ini ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk daftar ke workshop kita di dewatalks.com/workshop apabila teman-teman tertarik untuk belajar lebih dalam lagi mengenai Facebook dan Instagram Ads for better income yang dibawakan nanti oleh Pak Robert Hansen. Mungkin sekian dari saya. Mungkin dari Pak Robert ada kata-kata penutup untuk teman-teman yang udah hadir hari ini. Kata-kata penutupnya ya, semoga Anda segera memberi testimoni ke saya. Pak, saya sudah dapat orderan, Pak. Itu yang saya harapkan deh. Kalau petuah-petuah bijak sih cari di motivator lain deh. Oke. Ya, saya nunggu testimoni keberhasilan Anda aja deh. Itu. Oke, terima kasih Pak Robert. Kalau misalkan tadi aku mulai dengan pantun, aku juga tetap pakai pantun dong Pak Robert. Wih deh, oke. Vlog biasa pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah webinar hari ini. Semoga ilmu yang diberikan hari ini bermanfaat. Terima kasih semua yang sudah hadir. Sampai bertemu di workshop atau webinar di hari Senin depan. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Robert.